Bab 91. Bab 91 para jenius kelas 1. Bocah eksentrik itu tertawa. Bagus kalau begitu. Aku ingin melihat skill seperti apa yang kalian miliki yang akan memindahkan kita ke kelas 2. Matanya cerah saat dia berbicara. Dia tegang, lalu tubuhnya tiba-tiba tumbuh sedikit dan tampak menjadi sangat lembut. Dua cincin kuning muncul dari bawah kakinya ketika sisik cian muncul dari lehernya. Matanya berubah menjadi celah vertikal. Dua cincin, asal Grandmaster. Trio Tang Wulin semuanya terkejut. Meskipun lawan mereka adalah kelas 1, mereka seharusnya memiliki level yang sama. Mereka semua baru berusia 9 tahun. Fakta bahwa dia sudah menjadi jiwa Grandmaster benar-benar mengejutkan. Tang Wulin mengambil langkah maju untuk menempatkan dirinya di depan Gu Yue dan Xie Xie. Meskipun aura kuat dari pihak lain, Tang Wulin sebenarnya merasa gembira. Dia sama sekali tidak merasa takut. Cincin jiwa putih naik dari bawah kakinya dan Blue Silver Grace keluar dari telapak tangannya. Haha, sampah dengan cincin jiwa 10 tahun tunggal berani menjadi begitu sombong. Ini terlalu lucu, tetapi Anda bisa merasa nyaman, saya tidak akan menempatkan kalian di tempat Anda sekarang, saya akan menunggu sampai kita berada di tahap kompetisi sebelum saya melakukannya. Saya akan memberitahu Anda perbedaan antara jenius dan sampah. Saya Wei Xiaofeng dari kelas 1. Ingatlah namaku. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Wei Xiaofeng menarik kekuatan jiwanya, menyebabkan tubuhnya kembali normal sebelum berbalik, dengan bangga pergi. Petik 2 tanda seru petik 2. Xie Xie ingin bergegas, tapi Blue Silver Grace Tang Wulin sudah melilit pinggangnya, menahannya. Jangan tertipu, kata Tang Wulin, dia ingin kita bertindak lebih dulu sehingga dia tidak akan menerima hukuman dari akademi. Tunggu saja sampai kita naik ke panggung. Petik 2. Cahaya dingin berkedip di mata Xie Xie. Apakah dua cincin jiwa benar-benar menakjubkan? Kita hanya harus menunggu dan melihat. Petik 2. Tang Wulin berkata, aku akan pergi ke bengkel dulu, lalu. Guru Wu tidak akan membantu kami menganalisis lawan kami. Dia selalu menyerahkannya kepada kami untuk beradaptasi, jadi kalian berdua memikirkan cara untuk menyelidiki situasi di kelas 1 dan kami akan bertemu untuk membahasnya malam ini. Petik 2. Meskipun Xie Xie tidak sepenuhnya yakin, mereka bertiga masih merasakan sedikit tekanan ketika Wei Xiaofeng mengungkapkan dua cincin jiwanya. Menghadapi lawan seperti ini, bagaimana mereka mengamankan kemenangan? Berusia 9 tahun dan dia memiliki dua cincin, dia benar-benar jenius di antara para jenius. Harus dikatakan bahwa dalam keadaan normal, yang kelas dari kelas lain tidak akan memiliki siapapun dengan dua cincin jiwa sampai setidaknya kelas 3. Xie Xie mempertanyakan apakah dia sendiri benar-benar jenius, lagi pula, masih ada celah antara dia dan seseorang dengan dua cincin. Baik, kami akan memberi mereka pelajaran besok, kata Xie Xie sambil berjalan dengan ekspresi muram. Gu Yue berjalan ke sisi Tang Wulin, senyum mudah di wajahnya. Tidak perlu memperhatikan mereka, kami pasti akan mengalahkan mereka. Petik 2. Dia menepuk bahu Tang Wulin sebelum dia juga pindah untuk pergi. Tubuh mungil Gu Yue dengan cepat ditelan kerumunan. Tang Wulin mengepalkan tinjunya beberapa kali. Rekan setimnya begitu kuat, namun, sebagai kapten mereka, kekuatannya sangat sederhana. Terlepas dari apakah itu demi bertahan hidup atau untuk menjadi lebih kuat, dia perlu dengan cepat mendapatkan buah kristal es dan buah api scarlet. Mang Tian belum tiba ketika dia sampai di bengkel, jadi Tang Wulin mulai mengerjakan tugas penempaan yang dia terima minggu sebelumnya. Dengan praktik lanjutannya dari Thousand Refined Heavy Silver Hammers, tugas pandai besi peringkat kedua sudah mudah baginya. Tak satu pun dari mereka menghasilkan produk yang cacat dan dia sekarang dapat menerima dua tugas setiap minggu. Dengan demikian, ia dapat menghasilkan lebih banyak uang. Tang Wulin mengambil semua tabungannya. Setelah menghitung semuanya, ia mendapati bahwa ia memiliki lebih dari 320.000 koin federal. Meskipun itu masih pendek harga Ice Crystal Fruit dan Scarlet Flame Fruit, tidak akan terlalu sulit untuk membuat perbedaan jika dia bisa menerima tugas peringkat ketiga. Tang Wulin duduk di sana menatap kosong pada sepotong logam yang dia miliki 100 Refined. Sejak dia tiba di Sea City, banyak hal telah terjadi dan mengubah hidupnya. Dia telah menemukan banyak hal yang bahkan tidak ada di kota Glorybound. Setelah beberapa bulan, keraguan dalam hatinya berangsur-angsur menghilang. Dunia yang indah telah terbuka baginya dan seiring dengan peningkatan kekuatannya, dia telah menemukan nilai untuk menjadi bagian dari asosiasi pandai besi. Kepercayaan dirinya meningkat banyak. Dia selalu menyimpan kata-kata yang diucapkan ayahnya kepadanya di dalam hatinya sebelum dia pergi. Kamu harus selalu melihat ke depan. Petik 1. Betul, saya hanya bisa bergerak maju untuk melihat dunia yang lebih indah. Petik 1. Tepat pada saat itu, suara pembukaan pintu datang dari luar. Tang Wulin buru-buru pergi untuk memberi salam. Mang Tian mengenakan pakaian abu-abu biasa,
memberinya penampilan yang dikenakan untuk perjalanan. Guru, Tang Wulin buru-buru memanggil sehubungan. Mang Tian menanggapi dengan gerutuan tunggal saat ia melepas mantelnya dan masuk. Tang Wulin sudah lama terbiasa dengan kebiasaan gurunya. Setiap kali Mang Tian mengunjungi, dia akan memeriksa semua barang jadi dan kemajuan tempat Tang Wulin. Setelah menggantung mantel gurunya, Tang Wulin dengan cepat mengikutinya ke bengkel. Mang Tian sedang bermain dengan logam yang tidak biasa. Tang Wulin baru saja selesai. Ketika ia menjadi semakin akrab dengan tugas asosiasi pandai besi, tugas yang diterima Tang Wulin semakin sulit. Misalnya, jenis tugas 100 logam halus yang sudah biasa ini sudah berada di puncak peringkat kedua. Dia akan menghasilkan lebih dari 30.000 koin federal setiap kali. Tidak buruk, pemurnian Anda tepat. Mang Tian mengangguk. Mengingat betapa ketatnya dia, bisa mengatakan pujian seperti itu sudah luar biasa. Ini semua karena bimbingan guru, kata Tang Wulin cepat. Mang Tian meletakkan logam di tangannya ke bawah dan berbalik menghadapnya. Sudahkah kamu belajar bagaimana menjadi fasih juga? Tang Wulin menjulurkan lidahnya. Tidak, kata-kata itu dari hati saya. Petik 2. Mang Tian berkata, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dibicarakan dengan saya? Keluar dengan itu. Petik 2. Meskipun Tang Wulin sudah membuat resolusi tegas, ketika dia menghadapi gurunya, dia masih ragu sejenak. Tapi itu hanya keraguan sesaat yang diatasi oleh krisis kelangsungan hidupnya. Guru, saya ingin mengambil tes pandai besi peringkat ketiga, kata Tang Wulin setelah dia mengerahkan keberaniannya. Mang Tian tertegun sejenak. Mengapa? Saya butuh lebih banyak uang untuk meningkatkan diri, jawab Tang Wulin. Mang Tian memandangnya dengan diam. Tang Wulin merasa gugup. Setelah selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya, menunggu kritik gurunya. Dia jelas mengerti alasan Mang Tian tidak mengizinkannya untuk mengambil tes pandai besi peringkat ketiga. Meskipun dia tidak pernah meragukan gurunya sebelumnya, saat ini dia benar-benar terlalu membutuhkan uang. Bagaimana Anda akan meningkat? Tanya Mang Tian setelah lama diam. Bab 92, Bab 92 orang tua jauh. Tang Wulin berkata, saya ingin berlatih 1000 perbaikan lebih banyak dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Setelah menabung cukup banyak, saya akan bisa membeli jiwa roh dan makan makanan yang lebih baik di akademi. Kemampuan makan saya terlalu besar dan makanan bergizi terlalu mahal. Petik 2. Mang Tian memandang muridnya yang sedang tumbuh, yang tampaknya menjadi lebih tinggi selama 3 bulan terakhir, dan ekspresinya mulai melembut. Dia menghela nafas dengan lembut, lalu berkata, mungkin aku salah. Sebenarnya, Anda sudah memiliki kualifikasi pandai besi peringkat ketiga ketika Anda berhasil di Tousan Refinements. Kekuatan jiwa Anda mungkin tidak cukup kuat, tetapi kekuatan surgawi bawaan Anda menggantikannya. Terutama mengingat fakta bahwa Anda dapat memasuki kondisi mental dan sepenuhnya mencurahkan keberadaan Anda untuk menempa dan merasakan kehidupan di dalam logam. Pada usia Anda, itu sangat luar biasa. Salah satu alasan aku tidak terburu-buru untuk menjadi pandai besi peringkat ketiga adalah karena aku takut menunjukkan lebih banyak tentang dunia pandai besi, dan bahwa kamu akan menjadi sombong dari bakatmu. Ini akan membawa kehancuran bagi masa depan Anda. Namun, saya mengabaikan fakta bahwa terlepas dari apakah seseorang adalah seorang guru jiwa atau pandai besi, mereka semua membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Saya benar-benar terlalu egois. Petik 2. Tang Wulin memandang gurunya yang sedih seolah melamun. Guru, jadi kamu mengizinkanku untuk mengambil tes pandai besi peringkat ketiga. Mang Tian mengangguk. Ambil, karena muridku adalah seorang jenius yang luar biasa di bidang pandai besi. Alasan apa yang bisa aku miliki untuk tidak membiarkannya berkembang dan bersinar? Petik 2. Setelah menerima persetujuan gurunya, Tang Wulin dengan gembira berkata, terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Petik 2. Ekspresi Mang Tian kembali normal ketika dia dengan serius berkata, kamu tidak punya alasan untuk begitu bahagia saat ini. Saya harus mengingatkan Anda bahwa setelah menjadi pandai besi peringkat ketiga, Anda akan mencapai status yang lebih tinggi dalam dunia pandai besi. Saya akan meminta asosiasi untuk tetap diam tentang Anda untuk sementara waktu, jadi Anda harus tetap tidak menonjolkan diri. Ya, guru, Tang Wulin berjanji dengan hormat dengan tergesa-gesa. Wulin, saya telah terjebak pada tingkat pandai besi peringkat ke-6 dan tidak dapat memasuki ranah Saint Craftsman untuk waktu yang lama. Ini bukan karena usaha saya kurang atau bahwa saya tidak cukup berbakat. Sebaliknya, itu karena aku tidak memiliki kekuatan jiwa yang diperlukan untuk menjadi Saint Craftsman. Dalam 10.000 tahun terakhir di Douluo kontinen kami, perangkat jiwa telah berkembang dengan kecepatan tinggi dan menjadi modern. Keunggulan Soul Masters secara bertahap memudar. Bahkan orang biasa mampu menggunakan sebagian besar perangkat jiwa yang tersedia sekarang. Selain itu,
Perangkat jiwa memiliki kekuatan serangan yang tangguh, yang telah memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengubah seluruh benua. Bagaimanapun juga, aku harus memberitahumu bahwa dahulu kontinen kita masih ditemukan pada Soul Masters. Dengan demikian, tidak peduli pekerjaan, kekuatan jiwa dan peringkat master jiwa sangat penting untuk mencapai tingkat tertinggi. Sebagai contoh, seorang dewa peringkat Messiah Master harus memiliki setidaknya 8 cincin jiwa. Seseorang harus setidaknya jiwa dahulu untuk mencapai tingkat seperti itu. Bagi kami pandai besi, persis sama. Tanpa 7 cincin jiwa, tubuh sejati jiwa bela diri, dan pemahaman menyeluruh tentang jiwa bela diri seseorang, tidak mungkin menjadi Saint Craftsman. Setelah menghadapi masalah ini, saya tahu tidak mungkin bagi saya untuk menjadi Saint Craftsman di kehidupan ini. Ini adalah alasan mengapa saya mengatakan kepada Anda untuk fokus pada pengembangan kekuatan jiwa ketika Anda tiba di sini. Dengan kekuatan surgawi bawaan Anda, ketika Anda menjadi pengrajin peringkat kelima, Anda akan membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa dan kekuatan jiwa untuk mendukung Anda. Jadi, Anda harus mengerahkan upaya terbesar Anda untuk berkultivasi dan Anda tidak bisa pelit dengan uang Anda. Makan banyak makanan bergizi di akademi juga. Petik 2. Iya nih, Mang Tian biasanya pria yang tak banyak bicara, jadi ketika Tang Wulin melihatnya begitu sedih, hatinya tegang. Meskipun ia masih muda, kekuatan jiwanya masih kalah dengan rekan-rekannya. Menjadi guru jiwa yang kuat, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang bisa dia lakukan adalah melipat gandakan upayanya dan dengan gigi berkultivasi. Tangan Mang Tian mencari sakunya, mengeluarkan sebuah amplop yang dia berikan kepada Tang Wulin. Ada masalah lain yang aku datang untuk menyelesaikan kali ini. Baca surat ini dari ayahmu. Petik 2. Mengapa ayah tidak memanggil saya dengan komunikator jiwa? Dia sibuk berkultivasi setiap hari untuk memperbaiki dirinya sehingga sudah seminggu sejak terakhir kali dia menelepon ke rumah. Baca dan kamu akan tahu. Mang Tian menatapnya dengan mata penuh makna saat dia mengangguk. Tang Wulin memiliki firasat buruk saat dia buru-buru membuka amplop. Di dalam amplop itu ada 2 kartu dan 1 surat. Tang Wulin melihat surat itu terlebih dahulu. Tulisan tangan ayahnya yang tidak asing telah dituliskan di atasnya. Tang Wulin, anakku, pada saat Anda menerima surat ini, ibu dan ayah Anda sudah akan berada di suatu tempat yang jauh. Ayah selalu egois. Saya telah membiarkan Anda menderita begitu banyak kesulitan hanya supaya saya bisa menjalani kehidupan yang damai. Bahkan ketika tiba saatnya bagi roh-rohmu, aku tidak bisa melakukan apa-apa dan kamu harus puas dengan roh-roh sampah. Malam itu, ayahmu menangis. Itu karena saya tidak memiliki kemampuan untuk membantu Anda sehingga Anda dipaksa untuk belajar bagaimana menempa di usia yang begitu muda. Meskipun saya tidak menyesalinya, saya masih membuat Anda melewati begitu banyak kesulitan. Ayah minta maaf. Padahal, ayah adalah desainer Messiah. Pada tahun-tahun awal itu, saya menarik perhatian beberapa figur kuat karena salah satu desain saya. Mereka ingin sepenuhnya mengendalikan saya, tetapi saya memilih untuk melarikan diri bersama ibumu ke kota Glorybound. Sejak saat itu, kami hidup dalam pengasingan sebagai orang biasa. Tapi sepertinya kehidupan orang biasa tidak cocok untukku. Demi Anda, saya akan melanjutkan perdagangan lama saya. Adapun 2 kartu yang datang dengan surat ini, salah satunya adalah kartu identitas Anda, sementara yang lain adalah kartu bank yang dapat digunakan di seluruh benua. Kartu bank berisi uang yang saya terima dari menandatangani kontrak untuk menjadi perancang Messiah sosok yang kuat itu. Ada 1 juta koin federal di sana, cukup bagi Anda untuk membeli jiwa roh 100 tahun. Ini semua yang bisa saya lakukan untuk Anda sekarang. Tunggu ayahmu untuk menghasilkan lebih banyak uang, saya akan mengirimkannya ke akun kartu itu. Nak, kamu berbakat dan harus berjalan menuju puncak. Jangan melihat ke belakang dan terus berjalan ke depan. Ingat kata-kata yang ayah katakan. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Saya percaya bahwa dengan kekuatan dan kemampuan Anda pasti akan dapat mencapai puncak. Anda tidak perlu mencari kami. Kami berada di tempat yang mustahil ditemukan orang lain. Kami tidak akan menghubungi Anda lagi, tetapi saya tahu nomor komunikator jiwa Anda. Tunggu saja sampai situasi kita sudah tenang, maka aku akan datang untuk menemukanmu. Ayah dan ibumu mencintaimu. Kita akan mencintaimu selamanya. Tang Wulin menatap baris pertama surat itu, seluruh tubuh dan jantungnya berdegup kencang saat dia melakukannya. Kata-kata ayahnya sudah sangat biasa, tetapi mereka dipenuhi dengan cintanya pada Tang Wulin. Ayah, ibu, tiba-tiba Tang Wulin menjerit sebelum berbalik, mencoba berlari keluar. Namun, pada saat berikutnya, dia berlari langsung ke Mang Tian yang tubuhnya seperti dinding tembaga atau benteng besi. Mang Tian meraih bahunya dengan kedua tangan. Mereka baik-baik saja, mereka akan jauh darimu untuk sementara waktu. Wulin, kamu harus berdiri kuat. Petik 2.
Air mata mengalir tak terkendali dari mata Tang Wulin. Ini demi saya, semua demi saya. Semua untuk menghasilkan uang demi saya. Ibu dan ayah pergi jauh demi aku. Pada saat itu, 3 bulan kerinduan untuk keluarganya menyerang hatinya sekaligus. Dia mencengkeram surat itu erat-erat dan menangis. Bab 93. Bab 93 Saya ingin menjadi kuat. Mang Tian hanya memegang bahu Tang Wulin tanpa memberinya nasihat lagi. Pada saat ini, membiarkan dia melampiaskan semua emosinya adalah solusi terbaik. Setelah menangis selama beberapa waktu, suara tangisan Tang Wulin berangsur-angsur mati. Dia mengangkat surat itu di tangannya dan membacanya sekali lagi. Setiap kali dia membaca kata-kata, ayah dan ibumu mencintaimu, air matanya sekali lagi akan mulai mengalir tak terkendali. Ibu dan ayah pergi, dan aku bahkan tidak tahu kemana mereka pergi atau kapan aku akan melihat mereka selanjutnya. Nur hilang juga, seluruh keluarga saya pergi. Apakah Anda ingin mencari mereka? Suara termenung Mang Tian memanggil. Tang Wulin mengangkat kepalanya, menghadap gurunya dengan mata berkaca-kaca. Mang Tian berkata, jika Anda ingin menemukannya, maka Anda harus terlebih dahulu menjadi kuat. Ayahmu adalah desainer mesia yang luar biasa, tetapi karena dia terlalu luar biasa, dia diancam oleh orang lain. Tentu saja, keunggulannya juga mengamankan keselamatannya. Tetapi seseorang dengan kekuatan untuk membawanya pergi jelas bukan seseorang yang dapat Anda cocokkan sekarang. Jika Anda ingin menemukannya, maka Anda harus terlebih dahulu menjadi cukup kuat. Arus Anda terlalu lemah. Petik 2. Guru, teriak Tang Wulin, aku ingin menjadi kuat. Tang Wulin terbukti kuat pada akhirnya. Setelah melampiaskan perasaannya, dia secara bertahap mampu menenangkan dirinya sendiri. Mang Tian berbicara dengannya tentang beberapa hal terkait 1000 perbaikan sebelum pergi. Tang Wulin juga kembali ke akademi tak lama setelah itu. Dalam cincin penyimpanannya ada 2 kartu baru. Kartu identitasnya memungkinkannya pergi kemana saja di benua itu, sementara kartu bank membawa uang yang ditinggalkan ayahnya, sejumlah besar koin federal. Kekayaan Tang Wulin sudah melampaui 1.300.000 koin federal dan dia tidak terlalu jauh dari mampu membeli buah kristal es dan buah api scarlet. Bagi dia saat ini, arwah roh bukan lagi hal yang paling penting. Yang paling penting baginya untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri dengan menyerap jiwa Raja Naga Emas yang dimeteraikan oleh meterai pertama sebelum ia mencapai usia 10 tahun. Wulin, ada apa? Ketika dia makan malam dengan Xie dan Gu Yue malam itu, mereka berdua menemukan ada sesuatu yang salah tentang dirinya. Meskipun fisiknya yang kuat telah menyingkirkan mata bengkak dari tangisannya, ekspresinya yang kusam jelas mengungkapkan kesedihannya. Dia masih anak-anak dan belum mengerti bagaimana menyembunyikan emosinya sendiri. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah. Itu benar, apa yang kamu ketahui tentang kelas 1. Petik 2. Gu Yue dan Xie bertukar pandang, kedua ekspresi mereka tampak menjadi serius. Xie sangat berkata, kami mengalami masalah. Petik 2. Tang Wulin dibangunkan dari dirinya yang putus asa. Dia mengerti betapa sombong Xie biasanya, jadi sesuatu yang akan membuatnya mengucapkan kata, masalah, berarti bahwa lawan mereka akan sulit untuk mereka tangani. Xie berkata, kelas kita tahun ini sebenarnya disebut kelas baru terkuat dalam 100 tahun terakhir. Tidak heran kalau sutradara bisa melemparku ke kelas 5 tanpa mengedipkan mata. Petik 2. Kelas baru terkuat, Tang Wulin berkata, seberapa kuat mereka? Jangan bilang mereka punya 3 orang dengan 2 cincin jiwa. Petik 2. Xie menatapnya dengan kaget, sementara Gu Yue memiliki pandangan yang berarti di matanya. Mereka berdua berbicara bersamaan, bagaimana kamu tahu? Tang Wulin juga takjub. Tidak mungkin, ketiganya memiliki 2 cincin jiwa. Apakah mereka benar-benar siswa baru? Petik 2. Gu Yue berkata, kami yakin. Kami melihat Wei Xiaofeng hari ini, dan kami menemukan bahwa dia bahkan bukan yang paling kuat dari ketiganya. Saya tidak tahu apakah Guru Wu memilih kami bertiga untuk bertempur karena ketiga siswa di kelas 1 atau tidak, tetapi saya tahu pasti akan sulit bagi kami untuk memenangkan pertempuran yang akan datang ini. Petik 2. Ekspresi Tang Wulin tampaknya membeku. Mereka bertiga hanya memiliki 1 cincin jiwa. Bahkan jika Xie memiliki jiwa bela diri kembar, Gu Yue masih seorang master jiwa cincin biasa. Bagaimanapun, ketiganya hanya memiliki 1 cincin jiwa masing-masing. Kesenjangan antara 1 cincin dan 2 cincin itu sangat besar. Ketika mereka menghadapi Guanglong saat itu, mereka bertiga harus bekerja sama untuk mencocokkannya. Bahkan saat itu, mereka hanya menang karena kekuatan Raja Naga Emas Tang Wulin. Tapi sekarang, mereka akan menghadapi 3 lawan 2 cincin. Bagaimana mereka bisa bertempur seperti ini? Gu Yue berkata, semua demi kelas itu, akademi baru-baru ini mengeluarkan beberapa aturan baru untuk turnamen promosi kelas. Kelas tidak bisa lagi melewati nilai,
mereka hanya bisa naik ke nomor kelas yang lebih baik. Jelas, mereka takut kelas 1 tahun ini akan menyapu kelas atas dan memengaruhi mereka secara negatif. Saat ini, kelas 1 memiliki guru yang paling berkualitas. Jelas, akademi sangat menghargai mereka. Kabarnya, mereka sedang mempertimbangkan untuk membiarkan mereka melewati nilai saat ini. Petik 2. Lawan mereka sebenarnya sangat kuat. Besok, mereka akan menghadapi lawan kuat ini di atas panggung. Ini terlalu mendadak. Dalam menghadapi lawan yang begitu kuat, apakah mereka bahkan memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan? Dia bisa tahu dari ekspresi Xie dan Gu Yue bahwa kepercayaan mereka sudah terguncang. Untuk dirinya sendiri, di antara mereka bertiga, dia, pada kenyataannya, adalah yang paling lemah. Mereka bertiga duduk diam di sana. Tang Wulin sangat terganggu, bahwa dia benar-benar kehilangan makan. Tepat pada saat itu, sebuah berita tiba-tiba disiarkan di ruang makan. Guru dan siswa, perhatikan. Guru dan siswa, perhatikan. Pengumuman berikut adalah pengumuman darurat. Departemen Meteorologi kami telah memberitahu kami bahwa badai tropis yang kuat akan berlalu malam ini. Badai ini adalah topan yang sangat kuat dan diperkirakan akan bertahan selama seminggu penuh. Jadi, untuk minggu depan, siswa disarankan untuk tidak meninggalkan akademi dan semua kelas akan ditangguhkan selama topan. Harap tunggu dengan tenang di asrama Anda. Turnamen promosi kelas akan ditangguhkan sementara hingga topan berlalu. Petik 2. Topan melanda. Ixia City adalah kota pesisir, dan pertemuan dengan topan adalah kejadian biasa. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa topan akan menyerang pada saat yang seberuntung ini. Topan telah tiba. Apa yang paling diperhatikan Tang Wulin adalah beberapa kata terakhir. Turnamen promosi kelas ditangguhkan. Ketiganya saling memandang. Ini berarti mereka memiliki 1 minggu lagi untuk memperbaiki diri dan menyelidiki lawan mereka. Namun, itu tidak membuat banyak perbedaan. Apa yang bisa mereka capai hanya dalam waktu seminggu. Bahkan untuk Xie, yang merupakan yang terdekat untuk mencapai 2 cincin, hampir mustahil untuk berkultivasi ke tingkat itu dalam seminggu. Ekspresi Tang Wulin tiba-tiba membeku saat dia tiba-tiba berdiri dan berjalan pergi. Wulin, kemana kamu pergi? Xie buru-buru mengejarnya dan bertanya. Tang Wulin bahkan tidak repot-repot berbalik saat dia menjawab, aku akan pergi menyelesaikan masalah kecil. Topan akan mengenai, jadi saya harus pergi dengan cepat. Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat bergegas keluar dari ruang makan. Saat dia menyaksikan sosok Tang Wulin yang sedang pergi, Xie menoleh ke Gu Yue dan dengan ragu bertanya, aku selalu merasa ada sesuatu yang mengganggunya selama 2 hari terakhir ini. Sudahkah Anda merasakannya juga? Petik 2. Gu Yue berkata, aku juga berpikir begitu, tapi dia masih jauh lebih tenang daripada kamu. Anda harus mengubah diri Anda menjadi lebih baik. Petik 2. Xie dengan marah berkata, apakah mungkin bagimu untuk tidak memilihku? Gu Yue dengan santai menjawab, tidak mungkin. Anda selalu menjadi contoh yang buruk. Sombong, dan tidak terlalu kuat juga. Wulin berbeda. Dia stabil, pendiam dan memiliki potensi tak terbatas. Petik 2. Xie berdiri dengan marah. Aku tidak akan berdebat dengan seorang gadis. Suaranya agak keras, menarik perhatian semua gadis di ruang makan. Xie tiba-tiba pergi, menghilang dengan cepat seperti gumpalan asap. Tang Wulin tidak hanya bergegas keluar dari ruang makan, dia bahkan bergegas keluar dari akademi. Hatinya telah terbakar dan sekarang, suara yang kuat tanpa henti bergema di dalam hatinya. Saya ingin menjadi kuat, menjadi perkasa. Aku tidak cukup kuat, jadi Nur pergi. Saya tidak cukup kuat, jadi ibu dan ayah pergi. Saya tidak cukup kuat, jadi saya menjadi beban bagi rekan tim saya. Saya ingin menjadi kuat. Bab 94. Bab 94 menyaksikan keajaiban. Jika itu adalah masa lalu, maka Tang Wulin tidak punya pilihan selain menerima kehilangan mereka. Namun, sekarang, dia tahu tentang Raja Naga Emas dan kemungkinan tumbuh lebih kuat. Segel pada Raja Naga Emas membahayakan hidupnya, tetapi juga memberinya kesempatan untuk mengubah nasibnya. 1 minggu, dia ditinggalkan dengan waktu seminggu. Ini adalah waktu yang diberikan oleh Topan yang akan datang. Ayah mengorbankan kebebasannya dengan imbalan 1 juta koin federasi. Saya perlu menggunakan uang itu untuk memperkuat diri saya. Tang Wulin mengeluarkan komunikator jiwanya dan dengan cepat menekan salah satu dari beberapa nomor yang tersimpan di perangkat. Wulin, dengan sangat cepat, suara hangat bisa terdengar dari sisi lain. Kata-kata Tang Wulin singkat. Grandmaster Chen, aku ingin memulai ujian peringkat pandai besi peringkat ketiga. Bisakah saya melakukannya sekarang? Petik 2. Di sisi lain dari komunikator jiwa adalah Grandmaster Chen Yue, pandai besi peringkat Grandmaster. Bukankah sudah terlambat sekarang? Tunggu apa? Apa katamu?
Pengrajin peringkat ketiga, Chen Yue tidak memiliki banyak reaksi di awal, tetapi ketika dia mengerti apa yang dikatakan Tang Wulin, dia sangat terkejut bahwa suaranya naik pekat. Tidak mungkin, Tang Wulin menghentikan langkahnya. Matanya mendung karena kekecewaan. Tampaknya ada topan hari ini lagi, dan akan mencekik jika dia tidak bisa mengikuti ujian. Kapan topan itu sampai di kota? Bagaimana dengan rencananya sendiri? Hatinya yang hangat dan penuh gairah semakin dingin. Tunggu sebentar, kata Chen Yue dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Chen Yue sedang makan di restoran, tetapi dia tidak sendirian. Duduk di seberangnya adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi Sea City, Sein Craftsman memberi peringkat Mu Chen, serta putrinya yang berharga, Mu Si. Siapa yang memberi Anda kejutan seperti itu hanya untuk mengambil ujian peringkat ketiga? Mu Chen bertanya dengan senyum lebar di wajahnya. Itu bagus untuk asosiasi untuk memiliki pandai besi baru bergabung dengan barisan mereka, tapi dia agak penasaran dengan kejutan di wajah Chen Yue. Ekspresi Chen Yue berubah dan ada sedikit keanehan padanya. Kau tidak akan menebaknya dengan benar. Itu anak itu. Petik 2. Siapa? Mu Chen terkejut sesaat, tapi kemudian wajah muda muncul dalam benaknya. Chen Yue mengangguk ke arahnya. Dia mengatakan bahwa dia ingin masuk sekarang untuk menyelesaikan ujian peringkat ketiga. Tapi sekarang sudah terlambat, kau mengerti. Mata Mu Chen bersinar karena terkejut saat dia mengambil napas dalam-dalam untuk menyeimbangkan agitasinya. Dia berbicara dalam-dalam, katakan padanya untuk datang sekarang. Pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa basa-basi lagi. Petik 2. Baik, Chen Yue melepaskan tangannya dari mic dan berbicara lagi. Ayo, Wulin. Anda bisa datang sekarang untuk mengikuti ujian pemeringkatan Anda, ini atas permintaan Presiden. Petik 2. Ya, saya akan segera ke sana. Suara bersemangat Tang Wulin terdengar dari sisi lain perangkat komunikasi. Mu Si menatap ayahnya dengan curiga, lalu memberi pandangan pada Chen Yue. Ayah, apa yang kalian berdua bicarakan? Mengapa ada ujian peringkat ketiga yang terjadi pada jam selarut ini? Kenapa kalian berdua terlihat kaget? Petik 2. Mu Chen menghela nafas ringan dan menggosok kepala putrinya. Gadis, ada orang-orang di atas manusia dan surga di atas langit. Orang itu adalah Tang Wulin. Petik 2. Mu Si tumbuh tertegun ketika dia mendengar ini sebelum dia melompat tiba-tiba seperti pegas yang dilepaskan. Tidak, ini tidak mungkin. Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa memasuki ujian pengrajin tingkat ketiga? Untuk melewati peringkat ketiga membutuhkan tausan refinements. Petik 2. Mu Chen memberitahu Chen Yue, tolong panggil tagihan. Kami akan kembali. Melihat adalah percaya, jadi mari kita saksikan mukjizat ini. Petik 2. Ketika Tang Wulin mencapai asosiasi, langit sudah gelap tetapi gerbang terbuka lebar. Namun, tidak ada lampu di dalam gerbang. Itu terlambat. Apakah semua orang sudah selesai bekerja? Tidak hanya Issea Academy menerima berita tentang topan yang akan datang, Asosiasi Pandai Besi juga menerima berita itu. Sebagian besar stafnya pulang lebih awal karena itu. Tidak ada satupun staf resepsi yang datang ketika dia berjalan ke aula utama asosiasi. Tang Wulin naik lift ke lantai 3. Ketika pintu lift terbuka, dia mendapati dirinya menatap wajah yang sudah dikenalnya. Bukankah Master Chen Yue ini? Halo Tuan Chen, saya mengganggu Anda pada jam selarut ini. Tang Wulin telah tenang pada saat dia tiba di sini. Sementara dia berbicara, ada sedikit rasa malu di wajahnya. Chen Yue berjalan ke arahnya dan meletakkan tangan di bahunya. Tidak ada apa-apa, tidak ada waktu terlambat untuk menyaksikan mukjizat. Mari kita menuju ke sana. Petik 2. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia membimbing Tang Wulin menuju bengkel penempaan tempat pemeriksaan akan dilakukan. Saat ia memasuki bengkel, Tang Wulin terpesona. Tidak hanya ada satu penguji di bengkel. Dia telah melihat Mu Chen dan juga Mu Si. Presiden, halo, Presiden. Tang Wulin membungkuk cepat sebelum menyapa Mu Si. Halo, senior. Petik 2. Sejak pertarungan mereka, Mu Si tidak mendekatinya dengan kesulitan lagi. Untuk bertemu dengannya lagi, Tang Wulin merasa acuh tak acuh terhadapnya. Ekspresi Mu Si, di sisi lain, dipenuhi dengan api ketika dia menatapnya. Anak ini, mungkinkah dia benar-benar datang untuk mengikuti ujian peringkat ketiga? Ini tidak bisa dipercaya. Petik 2. Mu Chen menyeringai. Wulin, napasmu sepertinya tidak stabil. Saya akan merekomendasikan Anda menenangkan diri sebelum pemeriksaan. Petik 2. Tang Wulin merasakan detak jantungnya. Terima kasih, Presiden. Saya akan menyesuaikan diri saya kemudian. Maaf membuat kalian semua menunggu. Ketika dia berbicara, dia duduk di posisi duduk di tanah. Matanya mengamati hidungnya memperhatikan mulutnya menutup hatinya ketika dia memasuki kondisi meditasi. Chen Yue menatap Mu Chen dan berbisik padanya, bagaimana menurutmu?
Apakah Anda pikir dia akan berhasil? Petik 2. Mu Chen tersenyum. Meskipun aku hanya melihatnya beberapa kali, karakternya jauh lebih matang daripada kebanyakan anak seusianya. Jika dia tidak memiliki kepastian, dia tidak akan muncul. Dia pasti telah bertemu dengan sesuatu, untuk datang mencarimu dengan sangat mendesak hari ini. Jika tidak, dia tidak akan bergegas ke sini pada jam ini di malam hari untuk menyelesaikan pemeriksaan. Setelah pemeriksaannya berakhir, Anda bisa bertanya kepadanya. Saya juga melihat bahwa tugas peringkat keduanya tumbuh dalam kesulitan. Ini adalah tugas di puncak peringkat kedua. Petik 2. Chen Yue tersenyum. Sepertinya kita memiliki dugaan yang sama, Presiden memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Kita semua fokus pada anak kecil ini. Petik 2. Mu Chen menyeringai. Ini mungkin satu-satunya pengrajin jenius dari Sea City kami. Sebagai Presiden, bagaimana saya bisa tidak menyadari hal itu? Petik 2. Tang Wulin tidak benar-benar memasuki meditasi lengkap tetapi telah menarik dukungan dari kekuatan jiwanya dan menyesuaikan peredarannya. Ini dilakukan untuk menenangkan dirinya dan menyeimbangkan emosinya. Setelah 20 menit, dia menjadi lebih stabil ketika dia mendapatkan kembali posisi berdiri. Presiden, Master Chen, dan penguji, saya sekarang siap. Tang Wulin membungkuk ke arah 3 orang ini. Dibandingkan dengan kondisinya saat ini, keadaan di mana dia baru saja tiba sangat berbeda ketika seseorang memeriksa napasnya, juga ketenangan yang sekarang ada di matanya. Bab 95. Bab 95 orang jenius, tunggu aku. Musi berdiri di samping dengan mata dingin pengamat. Meskipun dia tidak yakin dengan bocah ini yang bahkan lebih muda darinya, dia tetap memperhatikannya. Dia menolak untuk mengakuinya, tetapi dia harus mengakui bahwa temperamen Tang Wulin lebih baik daripada temperamennya. Jika dia adalah orang yang mengambil tes peringkat ketiga, bukan dia pasti akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menenangkan hatinya. Bagaimanapun, Thousand Refinements sangat berbeda dari 100 Refinements. Kecuali satu memasuki fokus penuh untuk penempaan, pada dasarnya mustahil untuk berhasil. Surveyor berkata, tes pandai besi peringkat ketiga hanya memiliki satu tugas, menyelesaikan Thousand Refinements. Anda dapat memilih logam apapun yang Anda inginkan untuk Thousand Refine, tetapi perlu diingat bahwa tingkat Thousand Refinements dan tingkat kesulitan logam yang Anda pilih akan menentukan skor akhir Anda. Petik 2. Ya, Tang Wulin dengan hormat menjawab sebelum dia berbalik dan berjalan ke rak tempat logam dipajang. Aku harus lulus ujian ini. Dia menyapu pandangannya ke berbagai logam sekali sebelum mengambil sepotong heavy silver dari atas. Di antara logam-logam yang tidak biasa ditampilkan, heavy silver adalah yang paling dikenalnya. Selain itu adalah logam pertama yang pernah diolah oleh Thousand Refined dan dipalsukan. Meskipun memiliki kesulitan yang lebih tinggi daripada logam lain, Tang Wulin sudah sangat terampil memasuki kondisi konsentrasi total. Dia juga memiliki pemahaman tentang struktur silver berat dan bisa berkomunikasi dengannya. Ketika mereka melihat bahwa Tang Wulin telah benar-benar memilih perak berat, baik Mu Chen dan Chen Yue terkejut sementara kemarahan menyala di mata Musi. Orang ini terlalu sombong, perak berat, bahkan pandai besi peringkat keempat tidak akan cukup percaya diri untuk Thousand Refine dengan sukses setiap saat. Heavy silver adalah logam luar biasa yang sangat sulit. Surveyor memperingatkannya dengan ramah, Tang Wulin, apakah Anda yakin ingin memilih logam ini? Meskipun Anda dapat 100 Refine Heavy Silver, saya harus memperingatkan Anda bahwa Thousand Refinements benar-benar berbeda dari 100 Refinements. Perbedaannya tidak sesederhana hanya perbedaan angka, tetapi, Anda harus memasukkan semangat ke dalam logam. Anda perlu memikirkan hal ini dengan jelas. Petik 2. Saya yakin, Tang Wulin menjawab dengan tenang. Dari awal hingga akhir, matanya tidak pernah meninggalkan potongan Heavy Silver di hadapannya. Dia menjepit perak berat ke meja penempaan dengan gerakan yang dipraktikkan, kemudian logam masuk ke tungku dan mulai memanas. Napas Tang Wulin sudah mulai menyesuaikan dengan rutinitas. Pada saat itu, dunia luar benar-benar menghilang dari pandangannya, hanya menyisakan perak berat di atas meja tempa baik di mata maupun hatinya. Seolah-olah dia bisa mendengar logam yang bernafas di dalam tungku saat dipanaskan. Dia bisa merasakan haus akan perubahan, sama seperti dia. 100 emosi menjadi baja, 1000 tempa memasuki jiwa. Tang Wulin merentangkan lengannya untuk menerima sepasang Thousand Refined Heavy Silver Hammers, keduanya muncul dengan cahaya abu-abu kusam ke tangannya. Setelah semua waktu yang dihabiskannya menempa dengan palu kurban darah ini, mereka sudah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Pola spiral pada poros palu pas dilekukan telapak tangannya. Rasanya sesempurna air itu harmonis. Mu Chen dan Chen Yue memiliki penilaian yang baik, jadi ketika mereka melihatnya mengeluarkan palu perak berat tatapan mereka tumbuh penuh perhatian. Berapa berat perak? Untuk memiliki cukup untuk menempa palu, 100 Refined Heavy Silver setidaknya harus digunakan. Mereka bisa membayangkan dengan jelas berapa berat palu itu,
namun Tang Wulin mengangkatnya semudah bulu. Dengan palu di tangan, Tang Wulin diam-diam mencium bau kalsinasi perak berat. Tiba-tiba, palu di tangan kanannya melesat keluar dan dengan ringan mengetuk sebuah tombol di meja tempat. Segera setelah itu, perak berat berwarna merah menyala keluar dari tungku. Tanpa pendahuluan apapun, palu di tangan kiri Tang Wulin melesat keluar. Ding ding ding, 3 not yang tajam terdengar, bergema ke arah pandai besi yang hadir. Boom yang memekakkan telinga itu adalah 3 suara dalam satu. Bunga api terbang dari silver berat serta hati Mu Chen dan Chen Yue. Palu ditumpuk, dia benar-benar telah menempa palu dengan efek Stack Hammers. Ribuan dimurnikan, apakah palunya sebenarnya Thousand Refined? Seberapa berat mereka? Seberapa mengerikan kekuatannya? Sementara mereka berdiri di sana dengan kaget, Tang Wulin sudah mengacungkan palu di tangan kanannya. Ding ding ding, satu set suara gemuruh meraung. Dengan kekuatan yang meningkat, Tang Wulin mengayunkan darahnya yang dikorbankan ribuan palu perak berat. Palunya seperti angin menderu dan hujan lebat saat mereka terus menghancurkan bongkahan perak berat. Dia mengayunkan tangannya, memukul-mukul logam, menyebabkan seluruh meja bergetar. Namun, dia berdiri setegas Met. Tai, di atas segalanya, tatapannya tidak pernah meninggalkan Heavy Silver saat ia melanjutkan menempa pikirannya yang tunggal. Saat dia memalsukan perak berat, itu memunculkan suara yang akrab yang menjadi fokus Tang Wulin. Dengan setiap pukulan dari palu, Tang Wulin mampu mendengar lagu riang dari logam. Sedikit demi sedikit, kotoran dibuang dan logam tumbuh harmonis di bagian dalamnya. Di bawah efek Stack Hammers yang kuat dari darahnya yang dikorbankan 1000 palu perak berat, potongan Heavy Silver berkurang dalam ukuran begitu cepat sehingga proses itu terlihat oleh mata manusia. Palu perak parah Tang Wulin sangat berat, dan dengan tambahan efek Stack Hammers mereka, setiap serangan setara dengan 10 pukulan dari Thousand Refined Tungsten Hammers miliknya. Untuk memastikan keberhasilan dalam ujian ini, ia telah mempertimbangkan banyak hal dan sampai pada kesimpulan bahwa hanya dengan palu perak beratnya ia dapat menampilkan kekuatan sebenarnya. Setelah 3 pukulan palu Tang Wulin, Musi sudah tertegun menatapnya dengan kagum. Sebagai putri Saint Craftsman, bagaimana mungkin dia tidak tahu pentingnya efek Stack Hammers? Selain itu, efek palu pada Heavy Silver jelas menunjukkan betapa berat palu itu. Bahkan dengan palu berat seperti itu, Tang Wulin mampu melakukan kontrol penuh atas mereka, ke titik di mana mereka seperti perpanjangan tubuhnya sendiri. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan seseorang untuk dapat mencapai prestasi seperti itu? Tapi lucunya, dia telah mencoba untuk menghalanginya di akademi sebelumnya. Sekarang dia telah mengungkapkan kehebatan penempaannya, terlepas dari apakah itu pemahamannya tentang perak berat atau kendali kekuatannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan dia. Tang Wulin menyerang bongkahan perak berat dengan palu yang seperti angin menderu dan hujan lebat, sementara dia sendiri berdiri setenang Met. Tai, terus menempa logam. Kilau perak secara bertahap menghilang dari perak berat, sebagai gantinya adalah garis-garis berawan dalam. Hati Tang Wulin stabil dan damai seperti air. Pada saat itu, semua pikiran lain telah dilemparkan ke benaknya, meninggalkan hati dan jiwanya fokus hanya pada menempa. Ini adalah bagaimana dia memasuki kondisi konsentrasi penuh. Hati dan jiwanya menjadi satu ketika dia terus menempa bukan hanya logam, tetapi juga kekuatan rohaninya. Ding 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 ding. Satu serangan palu yang sempurna diikuti satu sama lain tanpa jeda, membuat palu perak berat tampak seolah-olah mereka hanya cahaya perak yang beruntun. Mereka tanpa henti menumbuk bongkahan logam, memadatkannya, mengompresnya, dan memurnikannya. Sudah 3 bulan sejak dia belajar bagaimana Thousand Refine. Sejak itu, ini baru kedua kalinya dia mencoba Thousand Refinements. Ini adalah 3 bulan persiapan, 3 bulan penanaman kekuatan jiwa, 3 bulan jatuh tempo. Semua pengalamannya dalam 3 bulan terakhir ini sekarang menjalani katarsis saat ia menempa. Bang bang bang, dia akhirnya menyelesaikan Thousand Refinements dengan serangan dari palu kanannya, menyebabkan ledakan kekerasan 3 kali lipat bergema di seluruh ruangan. Potongan Heavy Silver telah berkurang volumenya sebesar sepertiga dari aslinya dan pewarnaan merah gelap dengan cepat memudar. Sebagai gantinya adalah pola mendung gelap meluap. Tang Wulin bermandi keringat saat ia melambaikan palu sedikit untuk membubarkan momentum mereka. Setelah itu, kedua palu menghilang ke gelangnya dengan cahaya yang cemerlang. Gemuruh logam yang dipalsukan masih memenuhi ruangan, tidak menyisakan ruang untuk suara lainnya. Terlalu cepat, dia selesai terlalu cepat. Dari awal hingga akhir, dia hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk memalsukan perak berat. Logam seberat silver berat telah 1000 dimurnikan dalam setengah jam. Surveyor bahkan tidak perlu melihat karena dia sudah tahu dari pengalaman bahwa bongkahan Thousand Refined Heavy Silver ini akan menerima nilai penuh. Pola keruh gelap yang tersebar di seluruh logam sudah cukup bukti. Palu yang bertumpuk, dia memiliki sepasang Stack Hammers. Mang Tian terlalu banyak, seru Chen Yue dengan kagum. Tatapan Mu Chen terfokus pada Tang Wulin,
menonton keadaan konsentrasi totalnya secara bertahap mereda. Apakah Anda sendiri menempa palu ini? Mu Chen bertanya. Tang Wulin mengangguk, hanya setelah dia menegaskan bahwa dia mulai merasa menyesal, tetapi sudah terlambat. Pikirannya masih terfokus pada penempaan dan dia tidak memiliki kekuatan untuk memikirkan jawabannya. Mu Chen tertawa, hanya sesuatu yang kau tempa sendiri dan gunakan pengorbanan darah yang akan sangat cocok denganmu. Selamat, sejak saat ini, Anda adalah pandai besi peringkat ketiga. Petik 2. Mereka tidak membutuhkan surveyor untuk mengumumkan skornya. Bahkan, surveyor juga bingung apa yang harus dilakukan. Dengan tingkat tinggi seperti Thousand Refined Heavy Silver, itu bahkan akan menerima nilai penuh untuk tes pandai besi peringkat keempat. Dia hanya harus memenuhi beberapa persyaratan keterampilan lainnya untuk menjadi pandai besi peringkat keempat sekarang. Tentu saja, tes pandai besi peringkat keempat tidak hanya pada Thousand Refinements, seseorang harus dapat memperbaiki 3 jenis logam yang berbeda berturut-turut. Terlebih lagi, ketiga logam itu harus dipalsukan ke dalam bentuk-bentuk khusus agar bisa lewat. Dengan demikian, itu masih mustahil dengan kekuatan dan kekuatan jiwa Tang Wulin saat ini. Melepaskan napas panjang, Tang Wulin agak malu-malu berkata kepada Mu Chen, "Terima kasih, Presiden." Petik 2. Mu Chen berbicara sambil tersenyum, "Jangan sebutkan itu. Namun, asosiasi kami tidak mengasuh Anda. Segala yang Anda miliki telah diperoleh melalui kekuatan Anda sendiri. Saya senang Anda di sini di Sea City. Mulai sekarang, Anda adalah pandai besi peringkat ketiga serta Grandmaster Blacksmith. Meskipun saya harap Anda tidak akan menjadi sombong, saya harus tetap memberitahu Anda bahwa dalam seluruh sejarah benua kami, Anda adalah pandai besi peringkat ketiga termuda." Petik 2. Tang Wulin tertegun. Tidak sampai sekarang dia mengerti mengapa gurunya tidak ingin dia mengambil tes pandai besi peringkat ketiga. Mu Chen berkata, "Anda telah membawa kemuliaan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga ke cabang asosiasi pandai besi kami di Sea City. Jika Anda memiliki permintaan dari asosiasi, maka asosiasi akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Petik 2. Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Pandangannya berangsur-angsur tumbuh semakin teguh. "Presiden, saya ingin mengambil pinjaman dari asosiasi. Apakah itu mungkin?" Mu Chen tidak terkejut dengan kata-kata Tang Wulin, dia sudah lama menduga bahwa Tang Wulin memiliki tujuan untuk datang untuk mengikuti tes begitu larut malam. "Untuk apa kamu membutuhkan pinjaman?" Tang Wulin mengepalkan tangannya. "Aku ingin menjadi kuat. Saya ingin membeli beberapa barang untuk meningkatkan diri. Untuk itulah saya butuh uang." Petik 2. Mu Chen bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya apa yang ingin Anda beli? Asosiasi pandai besi kami masih memiliki pengaruh di dalam kota dan mungkin kami dapat membantu Anda menghemat uang." Petik 2. Tang Wulin terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. "Aku butuh 100 tahun Ice Crystal Fruit, 100 tahun Scarlet Flame Fruit, dan 10 tetes darah naga keturunan naga." Petik 2. Tang Wulin memiliki ide yang kurang ajar ini sejak dia kehabisan ruang makan. Dengan kekuatannya saat ini, Xie Xie dan Bu Yue, jelas bahwa mereka bukan tandingan trio kelas 1 dari 2 Grandmasters jiwa. Tetapi jika dia mampu menyerap beberapa jiwa Raja Naga Emas dan mendapatkan kendali atas kekuatannya yang luar biasa, sesuatu yang bahkan menyebabkan jiwa bela dirinya bermutasi, maka mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Dia benar-benar ingin menjadi kuat sehingga dia tidak akan menjadi beban bagi rekan timnya. Dalam waktu seminggu, dia harus menjadi pandai besi peringkat ketiga dan menyelesaikan tugas sebanyak mungkin, maka mungkin dia akan punya cukup uang. Tetapi dia kemudian menyadari bahwa pandai besi peringkat ketiga memiliki lebih banyak hak istimewa dalam asosiasi, sehingga dia berpikir untuk membuka kemungkinan mengambil pinjaman. Dia ingin menyerap jiwa Raja Naga Emas dan bergabung dengan rekan-rekannya dalam pertandingan penting dari turnamen promosi kelas ini. Mu Chen menatapnya dengan tatapan yang tak terduga. "Apakah kamu sadar bahwa buah roh dapat membahayakan tubuh?" Tang Wulin menjawab, "Saya tahu. Saya yakin akan hal ini." Petik 2. Mu Chen mengangguk. "Bagus kalau begitu. Asosiasi akan memberi Anda 3 hal ini. Adapun nilai mereka, Anda dapat menyelesaikan tugas dan perlahan-lahan membayarnya." Petik 2. Tang Wulin menatap Mu Chen. Pada saat itu dia hanya merasakan api yang menyala-menyala di dalam hatinya. Jenius kelas 1, tunggu aku. Bab 96. Babak 96 tebak Mu Chen. Tang Wulin hanya harus menunggu kurang dari setengah jam sebelum Mu Chen mengeluarkan 2 kotak dan botol kecil, menempatkannya di tangannya. Menghargai bobot penting mereka, dia mengambil 3 item. Tang Wulin tidak berbicara saat dia membungkukkan Mu Chen. Meskipun menaruh icing pada kue itu mudah, memberikan batu bara saat bersalju itu sulit. Baginya, ketiga benda ini sama dengan memberikan batu bara saat salju turun.
Chen Yue membawa Tang Wulin bersamanya untuk menerima tugas yang hanya bisa diselesaikan oleh pandai besi peringkat ketiga dan kemudian secara pribadi mengirimnya keluar dari asosiasi. Setelah itu, ia bergerak menuju tingkat tertinggi bangunan, kantor Mu Chen, Presiden Asosiasi Pandai Besi Kota Isea. Melihatnya, Mu Chen tersenyum. Aku tahu kamu akan datang menemukanku. Petik 2. Presiden, kami segera menemukan 3 barang untuknya. Menurut Anda apakah terlalu mudah baginya untuk mendapatkannya? Jika seorang pemuda memperoleh barang ini dengan mudah, mereka tidak akan tahu bagaimana cara menghargainya. Selain itu, bukankah hubungan itu memberinya terlalu banyak perlakuan istimewa? Melakukan ini mungkin tidak menguntungkan bagi pertumbuhannya, kata Chen Yue dengan banyak keraguan. Mu Chen menyeringai. Ketiga item itu harus menjadi apa yang saat ini sangat dia butuhkan. Apakah kamu tidak memperhatikan? Dia tampak sangat cemas hari ini. Dengan usianya yang masih muda, dia tidak akan bisa memalsukan tanda-tanda ini. Itu berarti bahwa dia sangat membutuhkan ketiga item itu, tetapi dia mengalami kesulitan secara finansial dalam memperolehnya, sehingga dia terburu-buru untuk mengikuti ujian untuk memenuhi syarat sebagai pandai besi peringkat ketiga. Ini agar dia bisa menerima tugas dengan peringkat lebih tinggi dan karenanya menerima jumlah remunerasi yang lebih besar. Saya hanya menggunakan otoritas saya, dan meminjamkan barang-barang ini kepadanya. Dengan bakat dan potensinya, asosiasi tidak akan rugi. Ini adalah poin pertama. Kedua, kamu juga akan memperhatikan bahwa dia telah menyelesaikan ujian peringkat ketiga dengan mudah. Dengan keahlian Anda sebagai pandai besi peringkat ke-6, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk Thousand Refined Heavy Silver? Dengan tingkat kekuatan jiwa dan kekayaan pengalaman, apakah Anda akan 2 kali lebih cepat dari dia? Petik 2. Chen Yue tidak berusaha menyembunyikan pikirannya yang dalam. Aku tidak bisa. Saya tidak dapat menyangkal bahwa anak ini adalah keajaiban karena dapat menjadi satu dengan logam pada usia muda, dan sementara berkonsentrasi penuh. Dia tidak keluar dari fokus satu kali pun selama seluruh proses. Itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki dunia Spirit Forging. Menambahkan kekuatan surgawi bawaannya, bahkan jika dia dibatasi oleh kekuatan jiwanya, dia akan mampu mencapai pandai besi peringkat ke-6 setidaknya. Dia pasti akan melampaui Mang Tian. Petik 2. Mu Chen menangkap sinar kekaguman di mata Chen Yue. Dia menyeringai, berkata, bukan hanya kamu, bahkan aku juga cemburu pada Mang Tian. Dia benar-benar menemukan seorang jenius yang keluar dari dunia ini. Anak ini tidak hanya memiliki fondasi yang kuat, tetapi juga sangat berbakat. Anda mengatakan bahwa dia tidak akan menghargai barang-barang itu karena mudah diperoleh. Saya tidak khawatir tentang itu. Ini sangat sederhana. Baginya untuk dengan mudah memasuki tingkat konsentrasi dan pemahaman tentang logam, itu membuktikan bahwa anak ini memiliki ketenangan yang melebihi teman-temannya. Juga, apakah kamu memperhatikan bahwa ketiga item yang dia butuhkan adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya? Jika aku benar, manfaat terbesar dari menggabungkan buah api scarlet dan buah es kristal adalah bahwa ia meningkatkan kekuatan fisiknya dengan terus-menerus menempanya di bawah api dan es. Dengan kekuatan surgawi bawaannya, akankah meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi hal yang buruk? Darah dari binatang tipe naga bisa berhubungan dengan jiwa bela dirinya. Matanya juga penuh percaya diri ketika dia mengumpulkan barang-barang itu, jadi saya percaya bahwa memberikan barang-barang itu kepadanya akan memberinya manfaat besar. Sebenarnya, pertanyaan yang kupikirkan bukanlah apakah asosiasi telah memberinya terlalu banyak perlakuan istimewa, tetapi, metode apa yang harus kita gunakan untuk membantunya dalam meningkatkan kekuatan jiwanya di masa depan. Meskipun memasuki ranah penempaan roh dapat dilakukan dengan kekuatan surgawi bawaannya dan persepsi yang mencengangkan, tetapi untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi, ranah penempaan jiwa, ia akan membutuhkan kekuatan jiwa yang lebih besar untuk dapat mendukungnya. Petik 2. Saat Chen Yue mendengarkan analisis Mu Chen, ekspresi kekaguman terbentuk. Dia benar-benar layak mendapat gelar presiden. Dalam beberapa saat singkat bertemu Tang Wulin, ia dapat menyimpulkan begitu banyak. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Chen Yue ketika dia berbicara dengan mendalam, keberadaan anak ini harus dirahasiakan, kita tidak bisa membiarkan siapapun dari cabang lain tahu tentang dia. Saya menaruh harapan saya kepadanya, sehingga ketika dia mengungkapkan warna sejatinya di asosiasi utama di masa depan, dia akan membawa kemuliaan bagi cabang kita. Petik 2. Chen Yue tertawa, tolong yakinlah, Presiden, saya sudah memberitahu orang-orang yang relevan. Saya selalu berpikir bahwa Anda tidak memihak, tetapi sekarang tampaknya tidak sepenuhnya benar. Petik 2. Hehe, Mu Chen tersenyum lebar, saya sangat jelas berpikir Mang Tian. Bocah Tang Wulin ini, kemampuannya untuk menyelesaikan Thousand Refinements jelas bukan sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Pasti Mang Tian yang menyuruhnya menyembunyikannya, itu sebabnya dia tidak naik ke peringkat ketiga selama ujian pertamanya.
Mang Tian benar-benar berharap bahwa Tang Wulin akan mengejutkan dunia dengan kemampuannya di masa depan, akhirnya menjadi Saint Craftsman di ranah penempaan jiwa. Saya memiliki harapan saya sendiri. Dalam 30 tahun terakhir, dia adalah satu-satunya anak yang pernah kulihat yang mungkin bisa mencapai penyempurnaan surgawi dan menjadi jenius Divine Blacksmith generasi ini. Petik 2. Tang Wulin, bagaimanapun, tidak mengerti tentang evaluasi tinggi yang diberikan Mu Chen padanya. Dia tidak kembali ke akademi, sebaliknya, dia pergi ke bengkel penempaan tidak jauh dari asosiasi. Tang Wulin tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melepas segel. Sampai sekarang, dia masih tidak yakin apakah keberadaan di dalam tubuhnya itu nyata. Pengadilan ini akan membuktikan segalanya baginya. Dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan di asrama jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gales melolong ketika Topan memasuki Issa City, membawa hujan lebat dan angin kencang menyertainya. Ketika Tang Wulin bergegas ke bengkel, di luar sudah gelap dan suram, dan badai mulai. Dia memaksa pintu ditutup dan memeriksa jendela. Bengkel itu jelas merupakan tempat yang kokoh. Setelah melakukan cek, Tang Wulin menghela nafas lega. Meskipun angin terus bergemuruh dan derap hujan di jendela, Tang Wulin merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Itu adalah perasaan yang diberkati. Iya nih. Terlepas dari kekacauan yang disebabkan oleh badai di luar, dia cukup beruntung untuk dapat bersembunyi di dalam dinding yang kokoh dari tempat perlindungan kecil ini, bebas dari serangan angin dan hujan. Ini adalah sesuatu yang harus diberkati, bukan? Dia mengeluarkan 3 item dari cincin penyimpanan jiwa biru pucat yang diberikan asosiasi dan menempatkannya di atas meja. Menjangkau, dia membawa kursi ke arahnya dan duduk. Detak jantungnya tampak semakin cepat. Raja Naga Emas yang dibicarakan oleh sosok emas itu haruslah nyata karena ada beberapa kejadian aneh di tubuhnya, dan ketiga benda ini harus digunakan untuk melepas segel pertama. Tang Wulin membuka kotak pertama dengan sangat hati-hati. Kotak itu terbuat dari bahan yang indah. Hanya dengan membukanya, dia merasakan embusan udara panas yang mengalir dari kotak dan ke dalam ruangan, meningkatkan suhu ruangan beberapa derajat. Itu juga mengusir dingin yang ditangkap Tang Wulin saat melarikan diri dari badai. Ada buah berwarna merah tua di dalam kotak, dan itu adalah seluruh lingkaran lebih besar dari buah yang dia lihat di rumah lelang. Cahaya keemasan yang dipancarkannya juga lebih padat. Demikian pula gelombang panas yang datang dari bagian atas buah lebih kuat. Pandangan belaka dan Tang Wulin bisa membayangkan betapa panasnya buah itu. Dia dengan cepat membuka kotak kedua. Dengan dorongan untuk membuka tutupnya, dia merasakan gelombang kesejukan merayap dari kotak, mengisi ruangan yang baru saja dihangatkan oleh Scarlet Flame Fruit. Dengan kedinginannya, itu menurunkan suhu kembali normal. Menghasilkan cahaya biru pucat, buah es kristal berukuran 100 tahun yang berukuran kecil itu beristirahat di dalam kotak dengan tenang, memancarkan cahaya tembus cahaya. Penampilan mereka saja sudah cukup dalam menarik tatapan dan perhatian. Es dan api, dua tipe elemen yang berbeda ini hampir tidak mengimbangi efek yang lain dan mencegah suhu ruangan berfluktuasi. Tetapi ketika Tang Wulin membuka tutup kotak buah kristal es, dia merasa bahwa cahaya yang dipancarkannya telah tumbuh secara signifikan lebih kuat, seolah-olah sedang berusaha untuk bersaing dengan kekuatan kilauannya. Apa yang saya lakukan sekarang? Apakah saya hanya memakannya? Tang Wulin agak tidak berdaya saat ini. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menyiapkan dua buah ini. Setelah dia merasakan energi yang dipancarkan dari kedua buah, dia tidak berani menempatkannya di mulutnya. Presiden Mu Chen baru saja memberitahunya bahwa mengkonsumsi buah roh tidak serta-merta memberikan manfaat karena dapat juga menghasilkan efek buruk. Akan lebih baik untuk bertanya padanya. Tang Wulin menutup kedua matanya dan berkonsentrasi keras dengan sekuat tenaga. Dia memanggil dalam benaknya, "Apakah Anda di sana? Saya telah menemukan 3 item, apakah Anda di sana?" Dia bahkan tidak tahu bagaimana memanggil sosok emas dan ini adalah satu-satunya metode yang bisa dia coba. Tidak ada balasan. Tang Wulin merasa agak bodoh pada saat itu. Meskipun proses mendapatkan dua buah roh ini dan botol darah dari binatang berjiwa naga tipe 100 tahun itu cukup mudah, dia akhirnya harus membayarnya kembali. Mungkinkah itu hanya mimpi? Kamu telah menemukan segalanya. Saat itu, suara tenang terdengar di benaknya. Bab 97. Babak 97 Spirit Item Fusion. Kamu menemukan segalanya. Ketika dia mendengar suara itu, seolah-olah gong telah dipukul di dalam kepalanya, menyebabkan dia merasakan mual saat dia sekali lagi memasuki ruang gelap itu. Sosok emas Fana muncul di hadapannya. Dia belum memasuki dunia ini dalam tidurnya kali ini, melainkan, dia telah masuk saat benar-benar bangun. Baginya, ini menegaskan bahwa semua yang ada di depan matanya adalah nyata. Saya pikir saya memiliki segalanya. Tang Wulin dengan gugup memandangi sosok emas di hadapannya sebelum memanggil keberaniannya untuk mengatakan, "Apa yang harus saya sebut Anda?" Petik 2.
Sosok emas itu tampak membeku sesaat, sebelum perlahan menjawab, kamu bisa memanggilku Old Tang. Petik 2. Tang tua, dia tidak yakin mengapa, tetapi ketika Tang Wulin mengatakan nama ini, perasaan aneh muncul dalam hatinya. Nama keluarganya juga Tang, sama seperti aku. Itu hanya sebuah nama. Kalau begitu, waktu tidak menunggu siapapun. Saya sudah merasakan aura dari 3 harta surga dan bumi itu. Pasti sulit bagi Anda untuk menemukannya dalam waktu yang singkat. Apakah Anda siap untuk mematahkan segel pertama sekarang? Petik 2. Tang Wulin berkedip heran beberapa kali. Apakah aku masih perlu melakukan persiapan lagi? Old Tang dengan dalam berkata, Anda perlu menyiapkan banyak hal, ketekunan, kekuatan, keberanian, dan pengabdian. Ketika Anda memecahkan metrai pertama, Anda akan mengalami penderitaan yang tak terduga. Rasa sakit ini bisa membuat Anda menjadi gila atau membuat Anda menyerah. Jika Anda tidak memiliki kualitas yang saya bicarakan, maka Anda tidak akan mampu menanggung kekuatan segel. Jika Anda terdorong ke kegilaan, maka Anda mungkin kehilangan semua harapan untuk pulih. Petik 2. Terkejut, Tang Wulin menatap Old Tang. Kamu tidak memberitahuku ini terakhir kali. Terakhir kali kamu bilang aku hanya perlu menemukan 3 item ini. Old Tang dengan acuh tak acuh berbicara, jangan bilang kamu benar-benar berpikir akan sangat mudah untuk membuka segel yang mencegah kematianmu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa Anda peroleh tanpa harus bekerja. Untuk mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar jumlah yang sama. Terlepas dari apakah ini terjadi dalam hidup Anda atau dalam kultivasi Anda, semuanya seperti ini. Sebagai seorang guru jiwa, jika Anda tidak melakukan kerja keras, untuk menahan rasa sakit dan kesepian melebihi orang lain dan memiliki kemauan yang lebih kuat daripada orang biasa, bagaimana Anda bisa menjadi kuat? Situasi yang sedang kamu hadapi juga sama. Bagian jiwa Raja Naga Emas yang terkandung di dalam segel pertama ini akan menyatu dengan, dan mengubah, tubuh Anda. Jika fusi berhasil, maka kekuatan Anda akan meningkat di setiap aspek. Dalam proses melebur dengannya, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menahan rasa sakit. Meskipun Anda masih muda, Anda tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Petik 2. Tang Wulin tetap diam. Meskipun ia masih muda, ayahnya selalu mengajarinya cara bersikap. Dia mengerti bahwa semua yang dikatakan Old Tang adalah untuk kepentingannya. Karena saya tidak punya pilihan lain, saya pasti akan berhasil. Ekspresi Tang Wulin menjadi tegas saat dia mengatakan ini. Dia masih ingin pergi mencari orang tuanya dan Naer. Dia juga perlu membantu rekan-rekannya meraih kemenangan di turnamen promosi kelas. Jika tidak menjadi kuat, lalu untuk alasan apa dia mendapatkan 3 harta ini? Karena alasan inilah dia sama sekali tidak gemetar menghadapi risiko-risiko itu. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan sekarang, kata Tang Wulin. Old Tang berkata, sekarang kamu perlu menemukan tempat yang tenang, tempat orang tidak akan mengunjungi atau mengganggu kamu setidaknya selama beberapa hari. Setelah Anda melakukan ini, Anda akan membutuhkan semacam bejana yang bisa Anda segel. Anda akan menempatkan 2 buah roh ke dalam kapal dan menuangkan darah binatang naga tipe 100 tahun di atasnya. Kemudian Anda akan menutup kapal dan menunggu isinya tenang. Akhirnya, Anda akan minum segala sesuatu di dalam kapal. Hanya dengan begitu Anda akan siap untuk memecahkan segel pertama. Petik 2. Baik, petik 2. Old Tang berkata, setelah Anda melakukan ini, saya akan membimbing Anda dalam memecahkan segel pertama. Anda harus ingat, bagaimanapun, bahwa sebelum Anda minum obat ini, Anda harus dalam kondisi terbaik Anda dan hati Anda harus tenang. Petik 2. Tang Wulin membuka matanya sekali lagi dan disambut dengan pemandangan bengkel penempaan yang akrab dari sebelumnya. Demikian pula, di luar bengkel semuanya masih dalam kekacauan akibat angin dan hujan. Dengung angin dan derai deras hujan semakin kencang. Segera itu disertai dengan gemuruh guntur. Seolah-olah langit dan bumi telah terkoyak. Tang Wulin melirik ketiga harta karun sejenak sebelum mengeluarkan komunikator jiwanya dan memanggil nomor Xie. Halo, Wulin, mengapa Anda belum kembali? Badai sudah menghantam kita. Di mana Anda sekarang? Suara statis Xie yang dipenuhi pertanyaan memancarkan pertanyaan padanya dengan cepat. Badai itu sekarang mempengaruhi transmisi komunikator mereka. Tang Wulin dengan tenang menjawab, saya baik-baik saja. Saya menyelesaikan bisnis saya di Asosiasi Pandai Besi sebelum badai melanda dan sekarang saya berlindung di bengkel penempaan saya. Di luar terlalu berangin dan hujan sehingga saya tidak dapat kembali saat ini. Untungnya saya bisa menyelesaikan beberapa tugas penempaan di Dontime. Saya memanggil Anda untuk meyakinkan Anda bahwa saya baik-baik saja. Apakah Anda mendapatkan semua itu? Petik 2. Suaramu agak kabur, tapi aku bisa mengerti sebagian besar dari apa yang kamu katakan. Semuanya baik selama Anda baik-baik saja. Badai juga datang pada waktu yang tepat.
Tunggu saja kakak lelaki ini untuk berkultivasi keras selama beberapa hari ke depan dan lihat apakah saya dapat membuat terobosan dan menjadi jiwa Grandmaster 2 cincin. Jika aku bisa, maka kita akan mengalahkan itu dari kelas 1. Petik 2. Tang Wulin berkata, jangan terburu-buru. Keselamatan masih menjadi prioritas nomor 1 kami. Petik 2. Xie tertawa nakal, kamu bisa tenang, aku akan baik-baik saja. Guru Wu memberikan perhatian khusus kepada saya. Kami bertiga awalnya seharusnya menjalani pelatihan khusus bersama, tetapi Anda tidak kembali. Saya akan melindungi Anda selama beberapa hari. Cepat saja kembali begitu topan telah mereda sedikit. Petik 2. Baik. Petik 2. Setelah menutup komunikatornya, Tang Wulin melihat ke jendela dan pintu sekali lagi. Dia memeriksa bahwa semuanya telah dikunci sebelum kembali ke meja. Melangkah lebih maju dari dirinya sendiri. Dia adalah orang yang maju dalam semangatnya untuk membuat terobosan. Lagi pula, apa yang akan terjadi setelahnya? Sangat mudah untuk menemukan kapal sealabel di dalam bengkel. Lagi pula, itu adalah salah satu hal pertama yang dia pelajari untuk dipalsukan dan dia juga bisa dengan cepat memalsunya jika dia tidak dapat menemukannya. Dia mengambil cangkir logam dan meletakkannya di atas meja. Apakah saya mulai sekarang? Tidak, Old Tang berkata aku harus dalam kondisi terbaikku. Saya harus tenang dan mantap. Dia mulai bermeditasi dan mengatur pernapasannya. Dia memulihkan beberapa kekuatan jiwa yang telah dia keluarkan dan perlahan-lahan menenangkan pikirannya. Setelah beberapa waktu berlalu, ia terbangun dari keadaan meditasi dengan tubuhnya dalam kondisi puncak. Di tengah suara angin dan hujan, Tang Wulin tanpa ragu bangkit dan memasukkan 200 tahun buah-buahan, buah kristal es dan buah api scarlet, ke dalam cangkir logam. Setelah itu, dia dengan cepat membuka botol porselen dan menuangkan darah ungu gelap berbau amis ke dalam cangkir. Petik 2. Gelombang energi yang kuat mulai meluap dari cangkir, menyebabkan seluruh cangkir mulai bergetar. Tang Wulin buru-buru menutupi cangkir dengan tutupnya, menyegelnya sebelum memegangnya dekat dengan dadanya. Suksesi ledakan mulai bergemuruh di dalam piala. Tang Wulin hampir melepaskan cangkir karena merah padam karena panas. Intensitas gemuruh meningkat lebih jauh. Warna merah mulai memudar dan sebagai gantinya adalah lapisan es. Dia samar-samar bisa mendengar raungan naga di dalam cangkir. Buah api scarlet dan buah es kristal keduanya harta karun roh. Setelah mencapai 100 tahun, mereka sudah mendapatkan jejak kecerdasan. Api dan es adalah dua ekstrim, dan bersama-sama, penolakan dengan kekerasan akan terjadi secara alami. Ketika tertahan di dalam cangkir kecil, penolakan dengan kekerasan ini menjadi semakin ganas dan keduanya mulai saling menyerang. Darah binatang berjenis naga tipe ratus tahun adalah apa yang meningkatkan efek mereka serta apa yang membawa keduanya menjadi harmonis. Tiga item roh ini bercampur bersama untuk diam-diam menciptakan reaksi yang fantastis. Tang Wulin tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia merasakan bahwa di dalam cangkir logam adalah energi yang kuat yang ingin membebaskan diri. Itu tidak akan benar-benar meledak, bukan? Semua upaya saya akan sia-sia. Untungnya, ledakan kecil yang meledak di dalam cangkir logam berangsur-angsur mereda. Cawan itu sekarang sebentar-sebentar berganti antara merah menyala dan warna biru sedingin es ketika sudah tenang. Meskipun demikian, Tang Wulin masih bisa merasakan energi yang sangat kuat yang berasal dari dalam cangkir logam. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, tetapi entah bagaimana itu masuk ke dalam benaknya. Itu salah, perasaan ini tidak datang secara alami. Hanya setelah dia membuka botol darah binatang jiwa tipe naga, perasaan ini muncul. Semua yang dia rasakan disebabkan oleh darah naga itu. Kata-kata Old Tang bergema di benaknya. Dia tidak berani menunda dan buru-buru melangkah maju untuk mengambil cangkir logam. Suhunya aneh, hanya sedikit hangat. Setelah membuka segel cangkirnya, bau busuk, bau aneh menyerang indranya, menyebabkan Tang Wulin hampir bersin. Bab 98. Babak 98 minum obat roh. Cairan ungu tua yang tak dapat dipahami menggelegak terus-menerus di dalam cawan, seperti air keruh di rawa. Tanpa pilihan lain, Tang Wulin menutup matanya, mengerutkan alisnya, dan mengangkat cangkir logam, mengosongkannya. Tanpa diduga, rasa cairan itu tidak seburuk baunya, dan setelah memasuki mulutnya, itu memberinya perasaan hangat yang ajaib. Rasanya agak manis dan mencurigakan dan memiliki bau menyengat. Seolah-olah dia memakan landak laut, itu halus dan berlendir dan menempel di tenggorokannya sebelum dia menelannya. Kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya nyaman luar biasa. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi melepaskan napas. Mulut ini telah menelan biaya ratusan ribu koin federasi, dan itu sudah hilang. Tidak, itu mungkin bahkan lebih dari itu. Meskipun dia tidak secara pribadi membeli barang-barang ini, darah dari jiwa berjiwa naga tipe 100 tahun seharusnya menjadi barang yang dicari yang akan harganya mahal. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tang Wulin linglung untuk sementara waktu,
tetapi dia sadar dalam sekejap. Mengambil 2 langkah mundur, dia duduk dalam posisi meditasi. Dia memilih untuk menghindari duduk di kursi untuk mencegah kemungkinan jatuh ke tanah jika sesuatu terjadi selama meditasinya yang menyebabkan tubuhnya bereaksi. Berkonsentrasi, bermeditasi, dan mengedarkan kekuatan jiwa. Ini seharusnya, dengan mengedarkan kekuatan jiwanya, ia seharusnya bisa melarutkan efek obatnya. Tang Wulin punya pikiran, bagaimana Old Tang akan membantuku memecahkan segel pertama. Tiba-tiba, perasaan aneh mengalahkannya dari setiap sudut tubuhnya. Rasanya seolah-olah vitalitas mengalir ke dalam darahnya, seolah-olah uap mengalir keluar dari setiap pori di tubuhnya. Panas yang tiba-tiba ini membuat Tang Wulin merasa tak tertahankan, dan dia hampir tidak bisa tetap dalam posisi duduk. Suhunya naik, tubuhnya mirip dengan tungku. Keringat mengalir dari tubuhnya seperti air terjun. Tang Wulin tidak bisa mengendalikan panas dalam dirinya dan mulai gemetar hebat. Pola keemasan samar mulai muncul di dahinya, tumbuh sampai menutupi seluruh tubuhnya. Pola emas, dalam bentuk belah ketupat, pada awalnya tampak pingsan, tetapi perlahan-lahan tumbuh lebih jelas. Tubuh Tang Wulin menjadi semerah udang yang dimasak. Sangat panas, sangat panas. Tang Wulin mengepalkan giginya dan bertahan, karena Old Tang sebelumnya mengatakan bahwa dia harus memiliki kekuatan, daya tahan dan dedikasi. Kekuatan jiwa yang lemah dalam dirinya tampaknya telah lepas kendali dan mulai melonjak ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin tidak bisa lagi mempertahankan keadaan meditasinya dan merasa bahwa sekelilingnya berubah merah darah. Mungkinkah tubuh saya benar-benar meleleh? Tubuh Tang Wulin bergetar, dan jaring emas di tubuhnya menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, panas menghilang seperti gelombang yang surut dan bersamanya, perasaan yang tak tertahankan. Setelah mencapai keseimbangan, tingkat kenyamanan ini biasanya tidak akan tercapai, tetapi kenyamanan lega dari kesengsaraan akan dengan mudah menyebabkan keracunan. Saat ini dalam keadaan seperti itu, Tang Wulin rileks setelah mengalami penderitaan itu dan merasa seperti tubuhnya telah terkelupas secara menyeluruh oleh panas luar biasa yang sebelumnya menjalari tubuhnya. Itu membuatnya tanpa energi, dia bahkan tidak bisa mengangkat jari. Tanpa menunggu pikirannya rileks, gelombang kedinginan yang tiba-tiba muncul dari hatinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seperti panas sebelumnya, kedinginan ini beredar tepat ke kedalaman tubuhnya. Kemerahan yang melekat di kulitnya digantikan oleh warna biru pucat. Tubuh Tang Wulin bergetar dengan lebih banyak kekerasan. Satu-satunya hal yang tidak terlalu gemetar adalah pola berselaput emas. Pola berselaput emas menjadi lebih berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya mulai mengeluarkan dingin menggigit bukannya panas yang ekstrim, perubahan meninggalkan pakaiannya dalam kehancuran. Terkoyak-koyak, sisa-sisa pakaian jatuh dari tubuhnya. Lelah sepenuhnya, kekuatan jiwanya hanya peringkat 12 tidak dapat meringankan beberapa penderitaannya. Itu sangat dingin sehingga darahnya akan segera membeku. Tang Wulin hanya bisa merasakan detak jantungnya turun pada tingkat yang mengkhawatirkan, visinya kabur. Apakah ini efek dari buah kristal es yang berumur 100 tahun dan buah api merah? Sangat menyakitkan. Tang Wulin tidak menyadari bahwa dengan 2 buah roh seusia ini, proses yang disebut pemurnian tubuh es api yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Namun, ini adalah proses yang berbahaya bagi sebagian besar orang, karena perubahan mendadak dari suhu ekstrim dapat menyebabkan orang yang lemah runtuh. Untuk mencegah hal itu, buah dengan sifat penyeimbang usia yang lebih tinggi diperlukan untuk memastikan keamanan. Lebih penting lagi, proses pemurnian tubuh membutuhkan master jiwa dengan kultivasi yang jauh lebih tinggi untuk memandu dan melindungi pemurni tubuh. Bagi Mu Chen, sudah jelas bahwa Mang Tian akan membantu membimbing Tang Wulin dalam prosesnya, tetapi dia tidak berharap Tang Wulin telah mengkonsumsi ketiga item roh sendirian. Ini adalah buah roh 100 tahun, dan bahkan penatua jiwa dengan 3 cincin akan terluka parah dalam proses itu, meninggalkan jejak tersembunyi penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dalamnya. Belum lagi fakta bahwa Tang Wulin hanya dibudidayakan untuk peringkat 12 kekuatan jiwa. Akhirnya, setelah periode waktu yang tidak diketahui, hawa dingin yang ekstrim mereda, dan kondisi mental Tang Wulin pulih. Lumpuh, dia hanya bisa merasakan mati rasa di seluruh tubuhnya, seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Meskipun demikian, dia merasa aneh kepala jernih dan bisa dengan jelas melihat pola jaring emas berkilauan di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya terbungkus dalam jaring besar. Old Tang, kamu di mana? Apa yang harus saya lakukan? Tang Wulin berpikir secara mental. Tetapi Old Tang sama sekali tidak menjawabnya, seolah keberadaannya selalu menjadi mimpi buruk belaka. Tang Wulin tahu dia tidak memiliki rute lain untuk melarikan diri, jadi dia tidak bisa melakukan apapun selain membiarkan 3 benda spiritual ini menghancurkan kekacauan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya kembali mobilitas, dan dia merasakan perasaan nyaman sekali lagi. Namun, dia tidak lengah. Pertama adalah panas yang luar biasa diikuti oleh dingin yang ekstrim, apa yang akan menjadi efek dari darah makhluk jiwa tipe naga.
Jenis penderitaan apa yang akan terjadi saat ini? Fakta-fakta membuktikan dugaannya benar. Panas luar biasa dan dingin yang ekstrim sama-sama tak tertahankan, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ia rasakan selanjutnya. Sepertinya ada semut kecil yang perlahan-lahan merayapi anggota tubuhnya dan mengebor otot, organ, dan tulangnya. Ah, Tang Wulin tidak tahan lagi dan menjerit pahit. Dia ingin menggaruk sensasi, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Lebih buruk lagi adalah kejernihan pikirannya saat ini, dia bisa sepenuhnya mengalami penderitaan yang tidak manusiawi. Penderitaan ini terlalu sulit untuk ditanggung. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Seluruh tubuh Tang Wulin bergetar hebat. Tidak tahan, saya tidak tahan lagi. Jika kamu tidak bisa mengambil ini, maka hanya kematian yang menunggu kamu. Jika Anda ingin hidup terus, Anda harus menanggung ini. Jika Anda mampu menghadapi penderitaan dengan berani, Anda akan dapat mengatasinya. Belajarlah untuk bertahan dan pintu menuju kesuksesan akan terbuka untuk Anda. Suara Old Tang akhirnya muncul sekali lagi, tapi dia terdengar suram kali ini. Semangat Tang Wulin bergetar. Betul, saya tidak bisa menyerah. Jika saya tidak bisa membuka segel, saya hanya akan disambut dengan kematian. Saya tidak bisa mati. Masih banyak hal yang belum saya selesaikan. Saya ingin menjadi kuat. Saya ingin menjadi seorang master mesya yang kuat dan dapat menggunakan mesya yang dibuat dari logam yang saya tempa sendiri. Saya perlu mencari ibu dan ayah juga, dan Nair juga. Saya ingin menjadi guru jiwa yang kuat dan guru mesya yang kuat. Saya ingin hidup terus. Ada begitu banyak hal indah untuk saya alami di dunia ini. Dalam hatinya, perasaan pembangkangan yang kuat tumbuh di dalam, dan itu tampaknya mengurangi penderitaannya serta rasa kebas dan gatal, yang mundur dari tulangnya dan kembali ke tulang belakangnya. Apa yang tidak bisa dilihat Tang Wulin adalah perubahan warna pola berselaput di tubuhnya, karena telah berubah dari emas menjadi ungu. Warna ungu tidak bertahan lama, pola bergeser kembali ke emas yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Seolah-olah warna keunguan telah memelihara pola emas sebelum mereda sesudahnya. Mati rasa dan gatal Tang Wulin secara bertahap menghilang juga, dan dia terengah-engah. Merasa kembali ke tubuhnya sekali lagi, dan dia menyadari bahwa dia bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah saya sudah pulih? Selesai. Apakah segelnya sudah rusak? Dipersiapkan, ini baru permulaan. Suara dingin Old Tang bergema di benaknya. Ini baru permulaan. 3 perasaan, panas luar biasa, sangat dingin, serta mati rasa dan gatal, tiba-tiba muncul kembali tanpa memberi Tang Wulin waktu untuk bereaksi. Pada saat itu, Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah ditelan. Saat dia terus melepaskan teriakan menusuknya, pandangannya perlahan berubah menjadi putih. Bab 99, Babak 99 Malam Pertempuran Tegas Kelas 1. Akademi Issea. Badai menghantam Issea City kali ini dengan tiba-tiba, membuat seluruh kota dalam kekacauan. Toko tidak dapat melakukan bisnis, sekolah tidak dapat mengajar, dan komunikasi telah lumpuh. Setiap departemen dalam pemerintahan kota benar-benar dibanjiri oleh pekerjaan. Badai itu berlangsung seminggu penuh. Pada puncaknya, ia bahkan dapat mencabut pohon-pohon besar dan membawa kerusakan besar pada bangunan. Untungnya, sekarang sudah berlalu. Setelah badai, Issea City tampak lebih segar dari sebelumnya. Kabut tipis menciptakan kerudung di udara sementara sinar matahari menyiram bumi. Kadang-kadang, keduanya akan bergabung untuk membuat pelangi di cakrawala yang jelas. Apa yang terjadi dengan pria itu? Dia masih belum menjawab komunikatornya. Mungkin komunikator kehabisan daya dan kita tidak bisa menghubunginya lagi. Xie saat ini sedang tidak ingin keluar dan menghargai pemandangan yang indah. Dia duduk di gedung guru seperti kucing gelisah di atap seng panas. Alasan kegelisahannya sederhana, dia tidak bisa menghubungi Tang Wulin sama sekali. Saat badai berlalu, Xie telah bekerja keras berkultivasi di bawah bimbingan Wu Zhangkong dan telah mampu membuat terobosan. Setelah membuat terobosan ini, hal pertama yang ingin ia lakukan adalah memberitahu semua teman baiknya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan komunikator Tang Wulin? Lebih penting lagi, hari ini adalah hari mereka kembali ke kelas namun Tang Wulin masih belum ditemukan. Xie bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Kembali ke kelas juga berarti bahwa turnamen promosi kelas akan dilanjutkan setelah. Lawan mereka adalah kelas 1, kelas dengan siswa baru terkuat di seluruh sejarah akademi. Tang Wulin, pria ini, di mana kamu? Apakah kamu tahu di bengkel mana dia berada? Mungkin kita bisa menemukannya di sore hari. Alis Bu Yue berkerut dan matanya penuh kekhawatiran. Xie memaksakan senyum pahit. Saya tidak terlalu tertarik untuk menempa, jadi bagaimana saya bisa tahu di mana bengkel kerjanya? Dia bahkan memanggil saya hari itu untuk menjelaskan secara khusus bahwa dia akan tinggal di bengkelnya dan dia tidak akan mengalami masalah di sana. Tapi kenapa masih belum ada kabar darinya?
Mungkinkah dia benar-benar lupa waktu? Petik 2. Ekspresi Gu Yue mendung dan suram saat dia terus berkata, apa yang kamu tahu saat itu? Mari kita pergi ke Asosiasi Pandai Besi di sore hari, mungkin bengkelnya terdaftar dengan mereka. Petik 2. Xie tidak menyangkal Gu Yue sekalipun, tetapi malah menganggukkan kepalanya dan setuju. Itu ide yang bagus, ayo kita ke sana nanti. Petik 2. Tang Wulin masih belum muncul ke kelas, bahkan saat itu diberhentikan pada siang hari. Xie dan Gu Yue pergi menemui Wu Zhangkong sebelum mereka dengan cepat terbang keluar dari kampus, langsung menuju Asosiasi Pandai Besi. Namun 1 jam kemudian, mereka meninggalkan Asosiasi Pandai Besi dengan ekspresi suram. Jawaban Asosiasi Pandai Besi itu sangat sederhana, setiap informasi mengenai memalsukan ruang yang terdaftar di asosiasi itu rahasia dan tidak dapat dibocorkan. Itu hanya mungkin jika mereka mendapat persetujuan dari pemerintah. Selain itu, informasi Tang Wulin berada pada tingkat kerahasiaan yang bahkan lebih tinggi daripada pandai besi biasa. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita meminta Guru Wu untuk mengajukan izin pemerintah dan kemudian kembali dan bertanya? Gu Yue bertanya kepada Xie. Xie tertawa getir, kita tidak punya cukup waktu untuk itu. Mudah mendapatkan izin pemerintah, tetapi kekurangan waktu adalah waktu. Permintaan kami pasti tidak akan disetujui hari ini sementara pertandingan kami malam ini. Aku takut terserah kita berdua untuk memenangkan pertempuran ini. Wulin bukanlah tipe orang yang tidak bisa diandalkan. Dia pasti telah bertemu dengan beberapa masalah yang mencegahnya datang. Petik 2. Gu Yue mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi masam. Kita bisa membicarakan ini setelah kita kembali. Apapun itu, pertama-tama mari kita minta Guru Wu mengajukan izin pemerintah. Sangat penting bahwa Wulin ada untuk pertandingan kami. Petik 2. Petik 2. Izin pemerintah. Wu Zhangkong menatap kedua siswanya, ekspresinya yang sedingin es secara bertahap mencair untuk mengungkapkan kegelapan. Tang Wulin sama sekali tidak pergi ke kelasnya dan mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Baiklah kalau begitu, kalian berdua bergegas kembali ke kelas dulu. Saya akan menangani ini, kata Wu Zhangkong dengan dingin. Guru, lalu bisakah kita berdua dalam pertandingan malam ini? Tanya Xie. Wu Zhangkong meliriknya. Kamu berdua saja. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Xie dan Gu Yue kembali ke kelas dengan hati yang penuh kekhawatiran dan suasana hati yang suram. Meskipun perbedaan antara pertempuran 2 lawan 2 dan pertempuran 3 lawan 3 tampak kecil, dan bahwa Tang Wulin adalah yang paling lemah di antara mereka, mereka sudah terbiasa bertarung sebagai tim yang terdiri dari 3 orang. Tanpa Tang Wulin, rasanya seolah-olah mereka kekurangan sesuatu. Kelas sore mereka berlalu dengan cepat. Mungkin itu karena badai selama seminggu telah menghambat siswa terlalu lama, tetapi ketika mereka diberhentikan hari ini, banyak dari mereka berkumpul di lapangan. Bahkan, ada beberapa guru yang hadir. Mereka semua ada di sana untuk menonton pertandingan hari ini. Anda telah mendengar, turnamen promosi kelas tahun ini penuh keajaiban. Kelas 5 sebenarnya telah mengalami kemenangan demi kemenangan dan telah memenangkan 3 pertandingan. Siapa tahu kalau kuda hitam ini akan berlanjut sampai akhir. Petik 2. Berhenti bermimpi. Tidak tahukah kamu betapa menakutkannya kelas 1 tahun ini? Mereka terkenal sebagai siswa baru terkuat di sepanjang sejarah akademi. Kelas mereka sebenarnya memiliki 3 Grandmasters jiwa dengan jiwa bela diri yang kuat. Sebagai perbandingan, 3 peserta dari kelas 5 hanyalah 1 Soul Masters yang dikunci. Dengan kesenjangan antara keterampilan jiwa dan kekuatan jiwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan. Saya benar-benar ingin melihat seberapa jauh kelas 1 dapat maju di turnamen ini. Saya mendengar bahwa semua kelas di kelas 2 saat ini merasakan tekanan gunung besar di punggung mereka. Hehe. Petik 2. Siswa terus berdiskusi satu demi satu sementara para guru segera tiba dalam kelompok. Guru yang bertanggung jawab atas kelas 4 kelas 1, Kong Hanwen, mengalihkan pandangannya ke kerumunan sepanjang waktu, mencari sesuatu dengan ekspresi muram. Guru Kong, apa yang kamu cari? Guru yang bertanggung jawab atas kelas 3, Ye Yingrong, dengan curiga bertanya kepadanya. Kong Hanwen menjawab, saya mencari itu, Wu Zhangkong. Bukankah dia terlalu sombong? Saya ingin melihat apakah murid-muridnya benar-benar dapat menang hari ini. Kong Hanwen menahan napas di dalam hatinya. Setelah semua, kelasnya telah dikalahkan oleh trio Tang Wulin, yang berarti bahwa dia sekarang bertanggung jawab atas kelas terendah dari kelas. Ye Yingrong menghela nafas lembut. Betul, kelas 1 tahun ini terlalu kuat. Saya tidak berpikir siapapun di kelas 2 dapat menghadapi mereka juga. Bahkan kelas 1 hanya memiliki 2 Grandmaster jiwa saat ini. Saya pikir kelas 1 tahun ini pasti akan dapat berjuang sampai kelas 3 di turnamen ini. Petik 2. Kong Hanwen mencibir tetapi tetap diam.
Tujuannya datang hari ini adalah untuk melihat bagaimana wajah pangeran tampan yang sombong itu akan terlihat setelah murid-muridnya hilang. Mereka di sini, kata Ye Yingrong dengan nada berbisik. Kong Hanwen mengikuti tatapannya dan cukup yakin, Wu Zhangkong berdiri dengan siswa kelas 5 lainnya, memandang ke arah panggung. Di belakangnya ada dua muridnya yang mengesankan, Xie Xie dan Gu Yue. Yang mengejutkan Kong Hanwen, bagaimanapun, adalah bahwa bocah yang cantik itu tidak dapat ditemukan. Dia sepertinya ingat bahwa nama siswa itu adalah Tang Wulin. Tepat ketika Wu Zhangkong muncul dengan kelasnya, keributan dimulai di sisi lain. Para siswa dengan cepat berpisah untuk membuat jalan. Seorang guru wanita berusia akhir 20-an memimpin dengan antusias. Dia tampak sangat mirip dengan Ye Yingrong, dengan setidaknya 60% fitur mereka sama. Dia bahkan sedikit lebih cantik dari Ye Yingrong, tetapi memiliki suasana kesombongan padanya. Mengikuti di belakangnya adalah siswa baru kelas 1 yang sangat terkenal dan paling kuat dalam sejarah. Memimpin kelas adalah trio 3 anak laki-laki. Di sebelah kiri adalah yang Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue pernah temui sebelumnya, Wei Xiaofeng. Di tengah adalah seorang pemuda jangkung yang tampak tenang dibandingkan dengan kesombongan Wei Xiaofeng. Dia memiliki kedewasaan yang melampaui rekan-rekannya. Di sisinya yang lain adalah seorang bocah lelaki yang sangat kurus, seolah-olah dia hanya terbuat dari kulit dan tulang. Dia membawa ekspresi penuh kemuraman dan kebekuan. Bahkan auranya suram. Bahkan, dia sangat muram sehingga tidak ada yang berjalan di belakangnya. Tampaknya tidak ada yang mau mendekatinya. Kedua pihak berkumpul di sisi yang berlawanan satu sama lain di atas panggung, menunggu pertandingan dimulai. Ye Yingrong mengambil langkah cepat ke sisi guru wanita itu dan menyapa dengan suara lembut, kakak perempuan. Petik 2. Bab 100. Bab 100 Pengembalian Tang Wulin. Guru untuk kelas 1 tidak lain adalah Ye Yingluo, kakak perempuan Ye Yingrong dan orang yang ditolak Wu Zhangkong dengan kejam. Ye Yingluo menganggukkan kepalanya ke arah adik perempuannya. Namun, matanya tanpa sadar tertarik pada orang yang berdiri di sisi lain. Dia menatap Wu Zhangkong, matanya agak rumit. Beberapa hari yang lalu, dia menyaksikan pertempuran antara Wu Zhangkong dan Guang Biao, dan itu telah menimbulkan kesan mendalam di benaknya. Tapi ini tidak menghapus bekas luka yang ditinggalkan Wu Zhangkong di dalam hatinya. Bagian mana dari diriku yang tidak pantas untukmu? Wu Zhangkong, tunggu saja. Aku akan memastikan pipimu akan menempel ke tanah, dan aku akan membuat rasa dinginmu yang sombong menghilang. Wu Zhangkong merasa seolah seseorang mengawasinya dari jauh, jadi dia berbalik untuk melihat. Meskipun hati Ye Yingluo penuh dengan kebencian terhadapnya, dia tanpa sadar mencoba berpose di posisi terbaiknya ketika dia menatapnya. Tapi, apa yang terlihat dari wajahnya? Ye Yingluo marah. Ketika mata Wu Zhangkong tertuju padanya, mereka tidak tinggal sama sekali. Selanjutnya, tatapannya tanpa emosi ketika mereka melewatinya, seolah-olah tidak ada yang luar biasa. Tanda seru, orang ini, dia masihlah seorang. Ye Yingrong melihat ekspresi di wajah kakaknya dan tahu itu tidak ada gunanya. Dia memahami saudara perempuannya yang sombong ini cukup baik untuk mengetahui hal itu. Ye Yingluo diberi gelar keajaiban anak ketika dia masih muda. Kegagalannya diterima di Akademi Shrek telah menghancurkannya, mengubahnya menjadi orang yang sangat temperamental. Jadi, ketika dia ditolak oleh Wu Zhangkong, dia menjadi seperti ini. Saudari, Anda harus tahu betul bahwa apapun yang Anda lakukan tidak akan membantu. Tidak ada tempat bagi kita di mata orang ini. Singkatnya, kita belum pernah setingkat dengannya. Apapun yang Anda lakukan, itu tidak akan mengubah apapun. Tentu saja, Ye Yingrong tidak berani menyuarakan kata-kata ini dengan keras kepada kakak perempuannya, karena dia sangat menyadari bahwa dengan temperamen kakak perempuannya, Ye Yingluo mungkin akan marah jika dia diberitahu hal ini. Yang Zi, bantu aku mengajari mereka pelajaran yang bagus. Ye Yingluo berbalik dan menyalak dengan garang pada remaja yang tenang yang berdiri di belakangnya. Ya guru, ada kilatan cahaya di mata remaja ini dengan nama Yang Zi sebelum dia mendapatkan kembali sikapnya yang sebelumnya tenang. Direktur Long Hengsu naik panggung pada saat ini. Dia pertama-tama menganggukkan kepalanya kepada guru kedua kelas sebagai pengakuan sebelum dia mulai berbicara dengan suara yang dalam. Turnamen peringkat ini sebelumnya telah ditunda karena topan. Hari ini akan menjadi pertandingan keempat, kelas 5 kelas 1 akan bersaing dengan kelas 1 kelas 1. Guru kelas 5 kelas 1, berapa banyak peserta dari pihak Anda yang akan bersaing hari ini? Petik 2. Suasana hati Long Hengsu sangat rumit pada saat ini. Dia ingin kelas 5 dikalahkan dengan cepat untuk mencegah kuda-kuda hitam itu memanjat. Penyortiran kelas adalah tugasnya, jadi jika peserta dari kelas 5 ini masih belum terkalahkan, dia akan sangat malu dengan keputusannya. Akademi kemudian akan menanyainya tentang keputusan penyortiran kelasnya. Secara khusus, audit mereka akan pada kemungkinan kelas 5 tetap tak terkalahkan.
Ini akan mencakup beberapa petunjuk dalam penyelidikan metode pengajaran Wu Zhangkong, tetapi pada akhirnya akan menutupi kesalahannya dalam menyortir siswa ke dalam kelas. Namun, penampilan Wu Zhangkong tentang kekuatan dan kekuatan telah membantu meringankan situasi sulit baginya. Setidaknya, kemampuan mengajar Wu Zhangkong diakui oleh sebagian besar direktur sekolah. Dengan demikian, peluang kemajuan langsung diciptakan untuk guru Wu ini ke akademi lanjutan. Lagi pula, akan sangat menguntungkan bagi akademi untuk memiliki seseorang yang sekuat ini di Akademi ISEA. Kompetisi tersebar luas di akademi di setiap kota, khususnya di akademi menengah. Di akademi lanjutan, tujuan satu-satunya siswa ini adalah untuk membawa kemuliaan bagi akademi mereka dengan bersaing melawan akademi berperingkat lebih tinggi dan menang. Ketika akademi ini menjadi lebih terkenal, mereka secara alami akan menarik siswa yang lebih baik untuk mendaftar di akademi mereka. Jadi, setelah apa yang terjadi hari itu, Long Hengsu tidak benar-benar berani menyinggung Wu Zhangkong. Kelas kita akan memiliki, Wu Zhangkong hendak menyebutkan bahwa dua akan bersaing dari kelasnya ketika sebuah suara melintas kepadanya dari belakang kelas 5. Guru Wu, harap tunggu. Petik 2. Setelah mendengar suara yang akrab ini, Xie dan Gu Yue, yang berdiri di belakang Wu Zhangkong, menyeringai terkejut. Kerumunan berpisah, dan Tang Wulin yang lelah dan lelah bergegas ke depan. Penampilannya saat ini membuatnya kelaparan dari pujian orang lain karena rambutnya tidak terawat dan pucat-pucat mewarnai seluruh wajahnya. Dia tampak bernapas tak menentu. "Kemana kamu lari? Kenapa kamu hanya datang sekarang?" Xie membentaknya. Tang Wulin meringis saat menjawab. "Ceritanya panjang. Ayo bersaing dulu. Guru Wu, saya bisa bertarung." Petik 2. Wu Zhangkong memandang ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi dan menganggukkan kepalanya sebelum berbicara dengan Long Hengsu lagi. "Kami memiliki 3 peserta dari kelas kami." Petik 2. Long Hengsu menjawab, kelas 1 dapat memilih 3 siswa untuk bersaing juga. Petik 2. Ye Yingluo memiringkan kepalanya ke atas. "Baik." Petik 2. Long Hengsu berbicara lagi, "Peserta dari kedua kelas, silakan masuk." Petik 2. Gu Yue bergerak menuju sisi Tang Wulin dan berbisik, "Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing? Bagaimana tubuhmu?" Sementara dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Tang Wulin, tubuhnya mengeluarkan aura yang semakin membingungkannya. "Saya baik-baik saja." Tang Wulin telah mendapatkan kembali, sekali lagi, senyum kepercayaan dari sebelumnya. Gu Yue menganggukkan kepalanya, "Ayo menang bersama." Petik 2. Tang Wulin pindah untuk menempati posisi tengah sekali lagi. Xie dan Gu Yue diposisikan di belakangnya saat ketiganya berjalan bersama menuju panggung. Di sisi lain, 3 siswa kelas 1 memasuki panggung juga. "Aku Zhang Yangzi," kata remaja yang tenang di tengah. "Wei Xiaofeng, kita bertemu beberapa waktu yang lalu." Wei Xiaofeng mengulurkan tangannya dan menjulurkan ibu jarinya sebelum perlahan memutar pergelangan tangannya ke bawah, mengeluarkan gerakan provokatif. "Kamu," Xie marah dan hendak bergegas ke arahnya, tetapi dicegah melakukannya oleh Tang Wulin meraih pundaknya. Xie kaget saat dia memandang Tang Wulin. Kekuatan pria ini tumbuh lagi. "Wang Jinxi," murid kelas 1 memperkenalkan dirinya. Tang Wulin memperkenalkan sisinya. "Kelas 5, Tang Wulin." Petik 2. Gu Yue. Petik 2. Xie. Mata Xie dipenuhi dengan es saat dia menatap Wei Xiaofeng. Long Hengsu mengamati kedua tim. Tampaknya ada bau mesiu yang kuat bahkan ketika pertandingan belum dimulai. Dia cemberut ketika dia menekankan lagi, "Biarkan aku membuat diriku jelas sekali lagi. Ini adalah turnamen sekolah. Dalam turnamen ini, hanya akan ada kemenangan dan kekalahan, tidak ada yang lain. Tidak ada peserta yang akan membahayakan pesaing. Jika mereka melakukannya, mereka akan dihukum berat oleh akademi." Petik 2. Dimengerti. Keenam peserta berteriak serentak. "Bagus. Persiapkan dirimu, kedua belah pihak silakan mundur." Di bawah pengawasan Long Hengsu, kedua tim bergerak mundur dan membuka jarak antara satu sama lain. "Mulai." Kerumunan berteriak keras bersama dengan perintah direktur, menandakan dimulainya pertandingan final kelas 1 di turnamen. Dari kedua sisi kelas 1 dan kelas 5, Wei Xiaofeng dan Xie masing-masing bergegas maju pada saat yang sama. Mereka telah lama memutuskan bahwa yang lain merusak pemandangan dan sejak itu tidak dapat saling menoleransi, bahkan sebelum dimulainya pertandingan. Pada saat itu, 2 cincin jiwa kuning muncul di bawah kaki Wei Xiaofeng. Pada saat yang sama, sinar cahaya hijau muncul di tubuhnya dan seekor ular hijau kecil muncul di bahunya. Membandingkan ini dengan ular kecil bersahaja Tang Wulin, Goldlight, ularnya sangat berbeda. Ular kecil ini berwarna pirus dan memiliki sepasang sayap hijau transparan. Meskipun terlihat kecil, itu tampak sangat kuat. Yang lebih mengejutkan adalah perubahan nyata Wei Xiaofeng. Dia tumbuh lebih fleksibel, dan kulitnya sekarang memiliki warna hijau.
Untuk menjadi siswa berprestasi di kelas 1 dan untuk dapat mempertahankan gelar itu, Wei Xiaofeng jelas bukan lawan yang mudah. Ini secara alami ditunjukkan oleh pencapaiannya dari dua dunia bercincin pada usia yang sangat muda. Jiwa arwahnya adalah Green Shadow Snake selama 100 tahun. Itu adalah tugas yang sulit dan mahal untuk mencari jiwa roh ini yang cocok dengan tubuhnya karena jiwa bela dirinya adalah Green Shadow Snake. Setelah bergabung dengan roh-roh ini, peningkatannya ketika berkultivasi tumbuh dengan segera, dan dalam kurun waktu singkat, ia maju dari satu cincin ke dua cincin. Namun, roh-roh 100 tahun hanya bisa menambahkan dua cincin jiwa. Setelah 20 peringkat, kecepatan kemajuannya akan sangat menurun. Namun demikian, roh jiwa Green Shadow Snake telah membantunya membangun fondasi yang kuat, yang memungkinkan kemajuannya melebihi rekan-rekannya sejauh ini. Wei Xiaofeng juga seorang agility sistem pertempuran jiwa guru, dan saat dia maju ke depan, dia berkedip dari kiri ke kanan, menciptakan ilusi tentang dirinya sendiri. Meskipun dia tidak memiliki kecepatan Xie, dia tampaknya lebih gesit daripada Xie. Namun, yang paling mengejutkan Wei Xiaofeng adalah dua cincin jiwa kuning di bawah kaki Xie. Kekuatannya telah meningkat pesat dengan munculnya dua cincin kuning itu.